Itu boleh pilih, ada Bang Jonathan, ada Uniriva, ada Bang Juma, ada Trislayer. Mau yang mana nih? Kalian aja yang tanya saya, terserah aja, saya lawan aja, ngomong aja, bukan lawan, saya jawab aja. Terserah yang mau sama saya aja. Saya nggak milih hari ini karena saya temannya belum datang. Tapi saya nggak mau sama si Jonathan, mulutnya congornya terlalu panjang. Sama Uniriva gimana? Boleh aja, siapa aja. Ya, mau Uniriva ya? Ya, boleh. Ya, angkat aku ngusulin tema boleh nggak Tante Uti? Aku nggak Silakan saya. Aku mau membahas tentang untuk apa sih manusia diciptakan di dalam Kristen dan dalam Islam, boleh nggak? Itu soalnya kalau yang begitu nggak esensi, jadi saya nggak pengen. Saya kan penginjil. Oh gitu. Senangnya tuh ya esensi yang membawa. Jadi Tante mau bahas apa? Kasih cepat aja, di luar itu aja, terserah kamu kasih. Tetapi yang esensi lah ya. Nabi palsu ya, siapa nabi palsu? Itu kayaknya sensitif lagi kayak begini. Pasti oh ya sudahlah, silakan aja. Oke, nabi palsu silakan. Tante Uti yang sampaikan nabi palsu menurut perspektif keyakinan Tante Uti Watimena dan dalam Alkitabnya seperti siapa dan siapa ke orangnya, bagaimana karakternya. Silakan, monggo. Ya, ini saya dulu, saya matikan dulu ya. Ini kita termin baru kan ya? Ya. Bentar ya, butuh 2 menit ya. Butuh 2 menit. Yang palsu. Ya, teman-teman yang ada live chat kita tutup dulu ya. Kita buka yang tema baru ya. Tema baru ya, tapi ini saya balik ke sini, saya nggak kemana-mana. Saya tetap ke sini, cuma saya ganti ininya dulu ya. Tema baru ya. Oke deh. Baru. Saya tutup dulu di sini, yang ini saya tutup. Ya. Nah, sekarang saya balik. Kan juga Buti, kalau mau live kan. Iya, makanya ini saya tutup. Tadi udah, saya kan ngapain ngomong-ngomong tanpa di live kan sayang. Tadi temanya apa tadi, Bu? Yang mau diangkat apa sekarang? Nabi palsu. Ya, nabi palsu. Nabi palsu menurut 2 perspektif ya. Oh, siapa kan nabi palsu deh? Yuk, serahkan 1 orang aja untuk jadi moderator, jadi yang lain di-mute aja ya. Ya. Atau Bu Sonya aja jadi moderator kali ini. Enggak ada. Ya udah, yang lain di-mute aja. Gua aja dah, yuk. Biarkan 1 orang jadi moderator, yang lain mute ya. Silakan. Ya, siapa yang jadi moderator ya? Bang Kelvin mau jadi moderator atau Bang Basim? Gila, ngawarin diri. Oh, ya udah siap, komandan. Lanjut. Udah belum? Ntar dulu. Bang Basim sekalian ya. Rifa sama Uti contohnya. Masih live ya? Bantuin ya. Lagi mau matiin bentar. Siap. Nambah lagi juga. Apa namanya? Sudah siap. Ya, submit ya. Tolong kasih kode ya Buti kalau sudah siap, timer saya jalanin. Ya. Sedikit lagi. Just 1 more minute. Oke. Lagi. Just 1 more minute. Not so long. Wait a moment. Just a second. Oke, kalau Buti udah gue hitung mundur ya. Ya, itu mundur. Pas gue beres go, moderator langsung pembukaan. Ya, I have already. Udah. Oke, kita akan mulai live dalam 5, 4, 3, 2, 1, live, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Ivan Villa yang ada di live chat. Kita kembali lagi ke Zoom JCC. Saya dari Tritung TV langsung sebagai moderator. Saya di Blora untuk pembangunan masjid. Ini ditonton oleh kita 8 nobar antara diskusi antara Uniriva dan Ibu Uti Watimena dengan tema Nabi palsu dalam 2 perspektif. Bukan begitu para narasumber? Halo? Lanjut. Ya, temanya nabi palsu. Ya, boleh. Oh, berarti benar kan Nabi palsu dalam 2 perspektif kan? Ya. Oke. Untuk hari ini kita akan melakukan diskusi dengan timer ya. Pertama untuk open statement kita berikan kepada Bu Uti. Gimana Bu Uti untuk open statement?
Bersedia? Ya, terima kasih. Ya, bersedia. Oke, silakan Ibu Uti untuk open statement. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Ya, terima kasih waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Teman-teman, salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya ya untuk teman-teman yang ada di komunitas Uti Watimena ya, komunitas yang kecil tetapi kita solid ya teman-teman ya. Ya, pada malam hari ini saya sebetulnya sih mau mengajak Bapak Muhammad Fedriansah karena dia meminta saya untuk mendampingi dia karena dia sudah mulai mau menjajaki atau dia ingin berbincang-bincang dengan para debater muslim, ingin tukar pikiran ya. Itu sebetulnya sudah beberapa hari yang lalu dia minta kepada saya, tetapi realisasinya ternyata baru bisa sekarang. Cuma maaf demi maaf karena ternyata Pak Fedri sendiri katanya harus menunda sampai 30 menit ke depan gitu. Tetapi kan kita tidak bisa menunggu. Akhirnya jadilah saya masuk dalam sarang Rifa ya, Rifa dan the gang di sini ya. Tetapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena pada malam hari ini kita akan belajar lagi ya. Belajar lagi untuk mencari tahu, membedakan, menelaah, meneliti dan mencari ilmu pengetahuan ya yang lebih dalam lagi supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak jatuh dalam lubang yang gelap dan tidak ada yang bisa menolong kita gitu loh. Nah, lewat pembahasan saya dengan Ibu Rifa di tempat ini saya minta supaya teman-teman juga bantu saya dalam doa ya, karena segala perkataan yang keluar dari mulut kita seorang debater ini ya harus memuliakan nama Tuhan supaya saya bisa menahan diri, tidak berkata-kata yang menyakitkan tetapi benar-benar hanya bicara tentang apa yang menjadi pokok bahasan kita hari ini ya, mempertahankan ideologi itu atau mempertahankan kita punya kebenaran ya dan memberitakan ya, terserah mau diterima atau tidak, tetapi itulah yang menjadi kebenaran yang kita yakini gitu. Nah, bicara tentang rasul dan nabi palsu sebetulnya sangat-sangat gampang sekali ya. Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 7 ya kan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu ya, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah, sekarang buah apa yang kita lihat dari rasul itu, dari nabi itu? Apakah dia mengajarkan kebaikan, apakah dia mengajarkan ketidakbaikan, atau hidupnya kacau, atau hidupnya contoh hidupnya tidak memberikan contoh yang betul-betul kepada kita gitu loh. Ya, itu dari buahnya lah. Tuhan Yesus sudah memberitahu, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Tidak ada buah yang pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik gitu. Itu dia kriteria rasul palsu atau nabi palsu. Tinggal lihat hasil dari pengajarannya ya. Apa yang diajarkan dan apa itu dampaknya untuk umat-umatnya. Kalau dampak untuk umatnya itu melahirkan hal-hal yang tidak atau tidak sesuai dengan hati nurani, itu bukan. Terima kasih Ibu Tiwatimena, ya, waktu sudah habis. Terima kasih atas penjelasannya yang cukup panjang ya. Kita kembali lagi ke narasumber muslim, Ibu Rifa. Oke. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam Tante Uti Watimena. Ini lawan debat saya dari zaman behula ya. Dan assalamualaikum buat ikhwan fillah dimanapun berada yang lagi nobar ataupun yang ada di sini. Sengaja kita angkat ini siapa sih nabi palsu, biar kita tahu bagaimana sih pandangan nabi palsu atau nabi sendiri di dalam perspektif kekristenan yang dipahami oleh Tante Uti dan bagi kita umat Islam itu sendiri. Nah, mungkin kalau kita merujuk nubuatan, tentu nubuatan kalau untuk nabi palsu tentu harus ada di dalam kitab sebelum kitab Al-Quran itu ada, karena kalau kita membicarakan ajaran setelah Nabi Isa alaihissalam akan banyak timbul nabi palsu, dan kita harus merujuk kepada nubuatan-nubuatan di kitabnya Yahudi yang masih ada sekarang ini. Kita imani sisa-sisa kebenaran pasti ada, karena kita tidak boleh menolak 100% dan menerima 100% karena kita diperintahkan begitu di Al-Quran. Nah, kita konteksnya bukan itu ya, tentang kitab suci, tapi tentang nabi palsu. Tadi Tante Uti sudah menyebutkan nubuatan tentang nabi palsu di Matius 7 ya, bahwa ketika nabi palsu itu, supaya kita berhati-hati kalau yang kita ikuti adalah nabi palsu, apa kata Yesus sebelum kita ke dalam perspektif Taurat ya? Maka Yesus katakan, lihatlah perbuatannya, buah perbuatannya. Ini ada di dalam kitab Matius 7.
Maka kita harus teliti untuk stop dulu waktunya, biar saya tampilkan ayatnya dulu, biar kita menelaah kata-kata Yesus ini. Kita tampilkan Matius 7, stop sebentar. Kita berbicara dalil, tidak boleh ini ya, serampangan ya. Matius 7, tentang nabi palsu. Oke, Matius 7 berapa Tante Uti? Ayat Oke, 15, mulai dari ayat 15 ya. Oke, apa perlu ditampilkan atau saya bacakan saja mungkin biar mempercepat Tampilkan waktu ya? saja. Tampilkan. Oke, boleh ditampilkan, nggak apa-apa. Mungkin silakan ada bisa yang bantu buat tampilkan Matius 7:15. Kalau nggak ada biar saya bisa ya tampil, atau saya baca aja ya biar nggak bisa mengganggu Ya, timernya. silakan ya. Oke, saya bacakan saja. Saya mengambil dari aplikasi yang dipercayai oleh teman-teman Kristen sebagai aplikasi kitab Alkitab ya. Oke, kita baca di sini perikopnya adalah hal pengajaran yang sesat. Taruh Uni Rifa, waktu jalan ya. Ya. Oke, lanjut. Oke, jalan. Kita baca perikopnya adalah hal pengajaran yang sesat. Dan ini berwarna merah, artinya ini adalah pernyataan Yesus dan otomatis akan diimani oleh teman-teman Kristen karena mereka adalah Kristen, pengikut Kristus. Mari kita baca di ayat 15-nya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan buah setelah dia jadi rasul ya, tapi ketika kamu mengenal nabi palsu itu, ketika dia mengaku nabi kepadamu, maka kamu akan mengenali dia dari buah perbuatannya. Kalau ada nabi palsu yang berbuah perbuatannya itu pahit dari semula, kata Yesus apa? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ada seorang nabi, dia menjadi nabi, padahal perbuatannya dari awalnya buruk. Kata Yesus, bagaimana mungkin buah yang tadinya tidak baik menghasilkan buah baik? Dia ngaku nabi. Awalnya dia penjahat, pembunuh, penyesak murid-murid. Tiba-tiba dia menjadi pembicara Tuhan menurut dia. Kalau kita kembali perspektif nabi, maka kita akan bicarakan dulu. Apa perspektif nabi menurut Tante Uti? Karena kita punya perspektif nabi berdasarkan Al-Quran dan Alkitab. Kita bahas dulu apakah perspektif nabi dulu sebelum kita jatuh ke dalam nabi palsu. Saya sepakat dengan ayat yang dibacakan Tante Uti. Luar biasa ayat itu. Silakan. Tante Uti, tentang nabi dulu. Terima kasih Uni Rifa. Ya. Waktunya sudah habis ya. Untuk segmen kedua, kita balik ke segmen kedua ya. Segmen kedua adalah pendalaman materi tentang topik kita. Gimana? Ya, Tapi, saya mau kasih tahu ya. Sekarang saya ya. Udah taruh nanti dulu ya. Gimana untuk segmen kedua ini untuk pendalaman materi? Nanti kita dari Bu Uti sama Bu Rifa nanti menjelaskan pendalaman materi dulu, nanti ada habis itu kita tanya jawab antara narasumber gimana. Ya. Kita ke nabi dulu. Kan tadi tentang nabi saya juga belum ambil nubuatan dari kitab Taurat. Makanya kita gini, perspektif Uni nabi Rifa. dulu. Makanya saya bilang kan pendalaman materi dulu tentang topik Ya, kita gitu. Oke. Siap. Oke, segmen kedua pendalaman materi. Silakan Tante Uti. Silakan Oke, Tante silakan, Uti. Uti. Pendalaman materi tentang nabi. Iya, jadi kalau tentang nabi di tempat kami, nabi palsu itu, yang menjadi pertanyaan saya, kok Rifa boleh-bolehnya pakai Alkitab kami ya? Ya, jadi nabi palsu saya bilang di tempat kami itu yang mengatakan seperti itu ya. Lalu saya minta di kitab kamu nabi palsu itu kriterianya seperti apa? Harus ada dong. Jadi kamu bisa menunjukkan. Gini, stop dulu, tunggu dulu. Kenapa? Taruh Uni Rifa, biarkan aja dulu. Uni Rifa nanti dulu biarkan aja. Oke. Lanjut. Biarkan aja. Silakan Uti, silakan. Nah, sekarang apa kriteria nabi palsu di tempatnya Rifa? Saya mau tahu dulu gitu ya, karena saya tahu arah dari omongan Rifa itu pasti akan ke Rasul Paulus. Maaf, Rasul Paulus tidak pernah disebut sebagai nabi ya. Jadi sama sekali nggak kena kepada Paulus, tidak bisa diarah-arahkan kepada Paulus. Paulus itu adalah rasul. Rasul itu artinya murid Kristus. Terserah kalian mau terima atau enggak. Ada perbedaan besar antara nabi dan rasul ya. Kalau nabi itu adalah utusan Elohim para orang Yahudi itu, tetapi rasul adalah tipikali murid-murid Yesus. Ya. Dan Rasul Paulus itu dia adalah rasul. Jadi kalau dibilang waspadalah terhadap nabi dan rasul palsu, bolehlah dimasukkan kalau Paulus ada di situ ya. Ya, jadi kalau kamu memaksakan itu Paulus, tidak bisa, karena itu dia bukan nabi ya, dia adalah rasul, karena rasul itu ada pada masa era Yesus Kristus ya, dan rasul itu pada tempat kami itu artinya murid-murid atau utusan yang diutus langsung oleh Yesus, karena Yesuslah yang menyebut mereka sebagai rasul ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa kriteria seorang nabi palsu di tempat stop dulu. Ya.
waktu stop dulu ya, waktu stop dulu. Kenapa? Nanti kita ini segmen dulu, itu pendalaman Ya, materi, baru nanti segmen 3 gitu. Jangan langsung bertanya dulu. Nanti ada waktunya untuk bertanya juga. Ya udah. Jadi gitu. saya nggak bertanya, saya meminta ya. Saya kan ingin tahu. Ini kan pendalaman materi. Materi apa yang mau saya dalami dari Muslim? Nanti ntar biar ada sesinya juga ya. Ya, materi apa yang mau saya dalami dari Muslim ketika Muslim nggak kasih tahu apa sih kriteria nabi palsu di tempat Muslim gitu loh. Ya, itu harus dikasih tahu juga. Nah, kalau di tempat kami kriteria nabi palsu, ya, kalau di tempat kami kriteria nabi palsu adalah dikatakan di situ dari buahnya lah ya. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka gitu kan. Di situ dikatakan yang saya bacakan ya, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Buah apa ya? Buah ya kelakuannya ya, kehidupannya ya. Contoh teladan hidupnya, akhlaknya, moralnya, itu namanya dari buah. Buah itu hasil yang dihasilkan dari pengajaran yang dia lakukan gitu loh. Ya. Nah, sekarang kalau kamu mau mengatakan ini adalah menuju kepada Rasul Petrus, enggak kena. Ini rasul, bukan ini nabi yang dimaksudkan. Nah, setelah itu dikatakan bahwa bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, sekarang ya, orang atau nabi yang teriak-teriak Tuhan tetapi kelakuannya nggak becus itu adalah nabi palsu. Lalu satu lagi yang melakukan kehendak Bapa di situ kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 40 ya. Inilah kehendak Bapakku bahwa setiap mereka yang percaya kepada anak akan memperoleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Ya, itu dia ya. Kehendak Bapa adalah percaya kepada Yesus, lalu Elohim akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ini dia kriteria nabi yang tidak palsu. Sudah habis. Ya. Oke, untuk pendalaman materi silakan ke pihak Muslim, Ibu Nirifa. Uni. Oke. Tadi Tante Uti bertanya. Oke. Ya, pendalaman materi. Nabi palsu di dalam Al-Quran itu orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad otomatis adalah nabi palsu karena Nabi Muhammad SAW menurut perspektif dulu Uti, jangan disangka dulu nih ya. Jangan disangka dulu menurut nanti ya gini ya. Menurut perspektif Islam Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Otomatis kalau ada yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad itu pasti nabi palsu, dipastikan nabi palsu ya, karena menurut perspektif Islam Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Mari kita pendalaman materi dulu. Kenapa saya menggunakan kitab Taurat? Saya sudah katakan kitab Taurat adalah kitab orang Yahudi yang tidak boleh kami terima 100% dan tidak boleh kami tolak 100%. Kenapa? Karena kami berhak membicarakan Taurat ataupun Injil karena tertulis di dalam Al-Quran kami. Allah yang mengatakan ya bahwa Allah yang menurunkan Taurat dan Injil ini ada di dalam surat Ali Imran. Tetapi kami tidak bisa menerima itu. Ibaratkan handphone jadul dengan handphone smartphone, otomatis kami sudah punya handphone smartphone. Fitur-fiturnya lengkap. Kalau handphone jadul otomatis sudah ketinggalan zaman, kami tidak pakai lagi. Tapi masalahnya sekarang mari kita bahas tentang nubuatan nabi palsu karena kita mencurigai ada nabi palsu di dalam keyakinan kita masing-masing. Ya saya to the point aja ya Kristen pastilah menganggap Nabi Muhammad nabi palsu. Kemudian kami pun akan menganggap Paulus nabi palsu. Tante Uti bilang, "Oh bukan, Paulus bukan nabi." Nanti kita kasih ayatnya bahwa Paulus adalah seorang nabi. Itu tertulis di kitab Tante. Masalahnya bukan itu dulu, kita pendalaman materi dulu. Di dalam perspektif kitab Taurat, seorang nabi adalah di dalam Bilangan 12 ayat 6, apabila ada nabi di antaramu, maka aku Tuhan akan menyatakan diri padanya ataupun lewat mimpi. Nah, kemudian di dalam Ulangan 18 ayat 18 ayat 19 ayat 20 itu nabi itu seperti Musa, yaitu penyampai firman, kemudian berbicara dengan Tuhan. Ya, kami umat Islam tidak meyakini bertemu tatap muka seperti Tuhan karena di dalam Islam Nabi Musa itu tidak sempat melihat Tuhan karena dia keburu hancur gunung dan dia tidak sanggup melihatnya. Ini pun bisa dibuktikan di dalam kitab Keluaran bahwa barang siapa yang melihat Tuhan maka orang itu akan mati. Artinya apa? Ketika Tuhan menemui Nabi Musa di dalam perspektif Islam, Nabi Musa hanya melihat mendapatkan firman Tuhan.
Tapi kemudian kita kembali perspektif Nabi tadi. Kita harus sepakati dulu. Kalau Tante Uti tidak sepakat dengan perspektif Nabi, tidak masalah. Tetapi saya akan bacakan dalil di dalam kitab Bilangan 12 ayat 6. Artinya Nabi dalam bahasa Ibraninya Nabi adalah kalau tidak salah ada yang mengalir dari atas, kemudian buah perkataan. Artinya secara terminologi, baik orang Yahudi maupun orang Islam, nggak tahu orang Kristen ya, Nabi adalah mereka yang menjadi penyampai firman yang dipilih oleh Tuhan. Mereka mendapat wahyu baik dalam mimpi maupun Tuhan menyatakan diri. Dalam pernyataan ini hanya Kristen yang mengatakan mereka bertemu tatap muka secara kayak ketemu tatap muka langsung gitu. Sementara Yahudi tidak ada mengatakan bahwa ketemu seperti itu, karena di Keluaran dikatakan tidak ada yang sama dengan Tuhan. Itu dulu. Uni Rifa untuk pendalaman materi. Untuk segmen berikutnya kita langsung sesi tanya jawab ya. Waktu bertanya 30 detik dan untuk menjawab itu 3 menit. Gimana? Narasumber? Halo? Ya? Ya. Silakan aja, bertanya, silakan. Dari siapa dulu yang ingin mulai untuk bertanya? Ya, saya mau bertanya. Tadi jawabannya silakan dari Uti bentar. dulu ya. Taruh. Bentar. Oke. Tunggu bentar, saya minta ambil dalil. Tadi Tante Uti udah nanya tentang nabi palsu di dalam Al-Qur'an. Itu udah otomatis kalau ada yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad ya Tante Uti ya, nanti dibilang saya nggak jawab lagi. Siap. Berarti sesi bertanya ini dari pihak Kristen dulu, gimana Uni Rifa? Silakan nggak apa-apa. Silakan. Oh ya, 30 detik ya, 30 detik untuk bertanya. Silakan dari Ibu Uti untuk bertanya. Ya, jadi begini, saya bukan bertanya tapi cuma mau nanya aja ya. Rifa, saya mau bertanya, kalau misalnya kalau tidak ada Alkitab, apakah Al-Qur'an itu bisa berdiri sendiri ya? Karena ayat-ayat yang dipakai jelas itu adalah ayat Alkitab semua. Pertanyaan saya gampang aja. Apakah Al-Qur'an bisa berdiri sendiri tanpa Alkitab gitu? Coba jawab dah. Oke, sudah. Oke, aku jawab langsung. Udah selesai Uti? Ya, itu aja. Oke, silakan Uni Rifa untuk menjawab. Waktu 3 menit, waktu dipersilakan. Oke, siap. Kalau Al-Quran, sana nak sama saya, sama ayah nak. Jadi kalau Al-Quran sendiri Tante, untuk keimanan kami ya, untuk keimanan kami, tata cara ibadah kami, tata cara kami berhubungan dengan Tuhan dan berhubungan dengan Allah, nggak perlu kitab orang lain, karena kami punya 2, yaitu sumber hukum, Al-Quran dan hadis. Nah, jadi, tapi di dalam Al-Quran tertulis bahwa Allah yang menurunkan Taurat dan Injil, kami harus mengimaninya, bukan dalam artian menjadikan sumber hukum, tidak. Karena ibaratkan handphone jadul dengan smartphone, kami sudah punya handphone smartphone yang lengkap fitur-fiturnya. Sementara kami menganggap kitab yang lalu itu seperti handphone jadul yang nggak punya kamera, nggak bisa video call, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena memang pada masanya itu pantas untuk orang sebelum handphone smartphone datang. Artinya kami tidak menggunakan lagi karena sudah tidak masanya gitu. Karena Allah sudah menyempurnakan hukum di dalam Al-Quran. Itu dulu. Kalau untuk hukum, untuk berkeyakinan, untuk pemahaman, kami tidak menggunakan kitab orang lain. Tetapi kalau untuk diskusi sebagai komparasi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang meminta standar kepada Islam, tentu kami boleh menggunakan ayat-ayat tersebut. Dalilnya ada di dalam surat Yunus ayat ke-94. Kalau seandainya kalian ragu pada Al-Quran ini, tanyalah kepada ahli kitab. Sayangnya zaman sekarang udah nggak ada ahli kitab. Jadi bagaimana caranya kami mengetahui tentang Taurat zaman dahulu atau hukum-hukum zaman dahulu atau Injil zaman dahulu? Ya otomatis kami baca dong kitab itu. Salah satunya ahli kitab disebutkan pada masa Rasulullah adalah orang-orang Yahudi dan Nasoro. Nah, Yahudi ini adalah mereka-mereka yang percaya kalau kitab Taurat adalah sumber hukum. Kalau kita lihat masih sejalan dengan Islam ya, walaupun ada yang diperketat di dalam Islam. Sementara Injil adalah hukum-hukum yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, masalahnya ya mohon maaf kalau surat-surat Paulus, surat-surat siapapun kami tidak terima. Kami tidak mengenal Paulus, yang kami kenal hanyalah nabi-nabi, antaranya Nabi Musa, Nabi Daud, dan juga Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau untuk berkeyakinan kami semuanya lengkap tertulis di Al-Quran. Lalu bagaimana rujukan cara melaksanakan ibadah-ibadah? Ada di dalam hadis-hadis yang dikisahkan atau diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu dulu ya. Nah, kemudian mungkin boleh saya bertanya kembali dengan Tante Uti tentang Matius 7 tadi. Iya, silakan.
Nanti dulu, nanti ada waktunya juga untuk bertanya. Berarti udah ya, oke saya jawab. Artinya intinya kami tidak butuh kitab suci orang lain untuk berkeyakinan menjalankan hubungan antara kami dengan Allah dan habluminallah, habluminannas. Kami nggak butuh kitab orang lain, nggak ada kaitannya sama kitab orang lain ya. Apalagi kitab yang diakui bahwa itu kitab yang masih original yang kami tidak sepakati dengan pemahaman teman Kristen. Karena di dalam Al-Quran kami diberitahukan bahwa orang sudah banyak, celakalah mereka yang mencoba-coba membuat kitab dengan tangannya lalu mengatakan ini dari Tuhan. Kami harus hati-hati gitu. Jadi artinya kami sudah menerima Al-Quran penuh sebagai cara berkeyakinan panduan iman kami gitu. Silakan 30 detik untuk bertanya ke Uti. Silakan waktu dan tempat, silakan. Iya, saya mau bertanya kepada Tante Uti sebelum saya menunjukkan dalil bahwa Paulus adalah seorang nabi. Tante Uti dulu aja Abraham ditolak sebagai nabi waktu debat dengan Graham Mu'alaf dengan Roy, itu tertulis padahal nabi. Kemudian Daud juga ditolak sebagai nabi oleh teman-teman Kristen padahal tertulis sebagai nabi. Yang menjadi pertanyaan dari saya ketika di dalam Matius 7:15-21 itu ketika Yesus mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi di sini Yesus nggak bilang dari buahnya lah kamu hasil perbuatannya kamu mengenal. Artinya kita belum kenalan nih. Jadi kenapa Tante mengatakan bahwa Paulus adalah orang yang berhak diangkat sebagai rasul, padahal dia berperilaku jahat. Padahal dia sudah bilang nih dari buahnya kamu tahu nih orang nggak benar apa benar gitu. Oke, ini udah ya waktunya. Jadi ya. Ibu Uti sudah menjelas? Ya, sudah jelas pertanyaan dari Rifa? Ya, terima kasih. Oke, silakan Rifa, ya, Rifa untuk membantah dan menjawab, silakan membantah dan menjawab ya, waktu 3 menit. Silakan Uti. Ya, Rifa sama sekali nggak bisa ya. Kalau gitu memang jelas ya pernyataan dari Rifa bahwa memang Al-Quran itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa Alkitab ya, karena ada bagian-bagian yang dimana memerlukan Alkitab sebagai panduan, bagian-bagian yang memerlukan Alkitab sebagai sejarah, sebagai apa yaitu ya, sebagai referensi ya, untuk menyatakan bahwa akulah yang melakukan itu. Di dalam Al-Quran selalu dikatakan ya, mengatakan dan ingatlah, dan ingatlah, dan ingatlah, selalu gitu ketika dia sedang menceritakan kisah-kisah perjalanan bangsa Israel itu sebelumnya gitu loh. Itu artinya ada satu klaim yang mengaku, yang mengklaim bahwa dialah pelakunya gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pelaku dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam masa di perjanjian lama itu. Tetapi masalahnya orang-orang perjanjian lama itu tidak menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas pada waktu itu orang-orang di perjanjian lama yang diklaim sebagai nabi-nabinya juga itu adalah menyembah Elohim ya, Elohim yang Allah Tritunggal, yang YHWH ya, dia disebut YHWH ya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Jadi memang kalau kita merujuk-rujuk ya memang hanya sekedar mengklaim ya, bahkan disuruh ketika Nabi Muhammad tidak tahu ya, kebingungan ya, harus silakan bertanya kepada ahli-ahli kitab sebelumnya gitu loh. Nah, dan situ Rifa sudah menunjukkan kepada saya bahwa memang Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri tanpa Alkitab, karena Alkitab itulah dari Alkitab itulah baru bisa dibuat Al-Quran gitu loh. Nah, lalu Rifa juga tadi mengatakan bahwa Nabi mengatakan celakalah orang yang membuat kitab itu lalu mengklaim bahwa itu adalah berasal daripada wahyu Tuhan. Nah, itu kan bicara tentang dirinya sendiri ya. Hanya Muhammad sendiri yang mengatakan ini wahyu Tuhan, ini wahyu Tuhan, tanpa ada penyelidikan, tanpa ada kesaksian, tanpa ada bukti nyata, tanpa ada apa-apa. Dia menulis bahwa dia berkata-kata gitu ya. Lalu dia mengklaim bahwa ini adalah wahyu Tuhan, wahyu Tuhan. Sedangkan di kitab kami semua rasul-rasul itu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes tidak berbicara seperti itu, tidak membuat kitab seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Lukas yang kita baca di sini ya, Lukas dengan jelas mengatakan seperti ini ya. Jadi itu jelas untuk nabi Anda sendiri ya. Ya, dikatakan begini, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi ya, adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, ini bicara tentang saksi mata, bicara tentang firman gitu ya, dan pelayan firman ya. Karena itulah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dan asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang dijadikan kepadamu, yang diajarkan kepadamu sungguhlah benar. Itu dia ya.
Nggak sama. Terima kasih Uti untuk bantahannya dan jawabannya. Silakan 30 detik untuk bertanya kepada Uni Rifa. Silakan monggo. Ya, jadi gini ya, saya mau bertanya kepada Rifa ya, di mana perbedaannya ya. Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia menerima wahyu gitu kan. Gini, Rifa tadi mengatakan bahwa nabi palsu itu ya seperti ini ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ya, orang-orang yang menulis satu kitab lalu mengaku-ngaku bahwa itu wahyu dari Tuhan gitu loh. Ya, sekarang saya mau bertanya kepada Rifa, bagaimana cara Muhammad itu menerima wahyu? Bagaimana cara dia menerima wahyu? Apakah berdasarkan penelitian sebentar? Apakah berdasarkan penelitian? Apakah berdasarkan saksi mata? Apakah berdasarkan kita mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman, karena itu aku menyelidiki. Oke, cukup apakah Uti, berdasarkan udah kepanjangan Uti. Silakan. Uni Rifa sudah terkopi pertanyaannya? Oke, sudah. Mungkin saya akan cepat singkat menjawab, langsung penjelasan aja. Oke, silakan Uni untuk menjawab 3 menit. Sepertinya Tante Uci kayaknya kurang nangkap ya. Kan saya sudah bilang kalau untuk hubungan kami dengan Tuhan dan hubungan kami dengan manusia, kami nggak butuh kitab orang lain ya. Karena di dalam Al-Quran sudah sempurna segala hukum, ketentuan-ketentuan dari Allah. Kan begitu kita bilangnya. Tapi kami tidak masalah ketika melihat kitab suci yang katanya adalah kitab yang masih relevan dan masih valid gitu ya. Itu diselidiki untuk apa? Sebagai komparasi. Jadi nggak masalah untuk ranah diskusi, tapi untuk berkeyakinan, no, kami nggak butuh kitab orang lain ya. Nah, saya akan kembali ke dalam perspektif tadi saya tanya Bu Uti, kenapa? Yesus sudah bilang, kalau kalian mau tahu itu nabi palsu atau enggak, kalian lihat buah perbuatannya, karena mustahil, tidak mungkin orang yang berbuat buruk atau buahnya pahit atau akarnya busuk itu hasilnya ada buah manisnya. Atau Yesus sudah katakan orang nabi itu perbuatannya dari awal tuh baik. Yesus bilang gitu, itu menurut ayat kitab suci Matius 7:15 tadi. Tapi Rasulullah SAW bahkan musuhnya mengatakan bahwa dia adalah orang yang jujur dan dia menyambung silaturahmi dan akhlaknya bagus. Kalau memang ada bantahan silakan bawa literasi. Tapi Paulus siapa Paulus? Paulus adalah seorang pembunuh, penyesat murid Yesus, dan dia mengaku domba. Padahal dia adalah serigala. Kenapa saya berkatakan begitu? Karena dia keturunan Benyamin. Benyamin adalah serigala di dalam perspektif kitab Taurat. Itu baca dalilnya ada. Kemudian saya meminta lagi kepada Tante Uti. Yesus sudah katakan di 1 Yohanes 4:1 bahwa nabi palsu itu telah ada. Silakan dibaca di dalam kitab 1 Yohanes 4:1. Nabi itu sudah ada. Rasulullah belum hadir pada waktu Yesus menyesatkan orang-orang pilihan akan disesatkan oleh Yesus tentang terkait pengajar sesat ini. Oke, kita tunjukkan dalil bahwa Paulus adalah nabi. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Kita akan bacakan dalilnya ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Oke, mau dibantah silakan, itu bukan kitab saya. Nah, saya akan menunjukkan lagi perspektif bilangan 18 ayat 19 tentang nabi asli dan nabi palsu. Di sini jelas sekali nubuatannya ya, bahwa menurut tentang ulangan, sorry saya angkat ayatnya dulu, stop dulu waktunya, ulangan 18. Bentar. Oke, saya bacakan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawabkan. Kata Tuhan Bani Israel. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Siapa yang dihukum mati? Bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu sudah habis. Silakan 30 detik untuk waktu untuk bertanya, monggo. Oke. Pertanyaan saya.
saya kembali mempertegas tentang pernyataan Yesus. Yesus mengatakan bahwa dari buahnya lah kalian akan mengenal nabi itu palsu. Kan Yesus sedang memperingatkan nih. Hei, bentar lagi tuh bakalan ada nabi palsu setelah aku pergi. Kan Yesus bilang gitu. Nah, cara kalian supaya tahu bahwa itu nabi apa enggak, kalian lihat tuh perbuatannya. Nah, perbuatannya apa? Kalau perbuatannya jahat, berarti itu nggak mungkin dia nabi. Lagi pula kata Yesus, orang Farisi itu dikutuk sama Yesus di dalam Matius 23, 33, 34. Gimana kata Yesus? Farisi tidak akan pernah lepas dari hukum neraka. Kenapa tiba-tiba ada nabi dari Farisi? Ya, sekarang gini aja. Nanti dulu ya Putih. Oke, untuk waktu untuk membantah dan menyangga dan menjawab waktu 3 menit, waktu dipersilakan, monggo, silakan. Ya, jadi Rifa tidak menjawab ya, tidak menjawab bahwa yang mengaku nabi yang menulis kitab dengan tangan mereka lalu dia mengaku-ngaku bahwa itu adalah nabi palsu, ya artinya ya Nabi Muhammad sendiri, karena itu mengaku bahwa itu adalah dia mengaku-ngaku bahwa apa yang dia tulis itu berdasarkan wahyu, sedangkan Rasul kami mengatakan bahwa apa yang dia tulis itu berdasarkan penelitian, berdasarkan saksi mata, berdasarkan apa yang mereka alami sendiri, ya bukan cuma sekedar wahyu tetapi disertai dengan bukti-bukti. Rifa tidak bisa menjawab hal ini. Lalu Rifa memojok-mojokkan gitu Rasul Paulus. Nah sekarang kalau karena Alkitab tadi di dalam Matius 7 mengatakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah sekarang buah pertobatan apa yang dihasilkan oleh Rasul Paulus? Mari kita ini aja ya, kita bicara dua ini ya, buat aja perbandingan antara Rasul Paulus dengan Nabi Muhammad ya, beda bagai bumi dengan langit. Satu adalah Rasul Paulus itu dia adalah seorang yang cerdik cendikia ya, dia adalah orang yang pintar sekelas profesor. Nabi Muhammad justru dikatakan dia adalah seorang buta huruf. Nah itu perbedaan satu ya. Lalu yang kedua ya, Nabi Muhammad dia menikah begitu banyak orang ya. Ketika dia mendapat pengutusan rasul sebagai seorang rasul atau nabi, dia yang pertama-tama hanya menikah dengan satu orang. Setelah dia mendapat diutus menjadi rasul, istrinya begitu banyak gitu ya. Bahkan menikahi anak kecil, bahkan menikahi menantunya sendiri ya. Beda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak menikah sampai dia mati ya. Lalu yang ketiga ya, Nabi Rasul Paulus memang dia membunuh ya, sebelum dia bertobat bertemu dengan Yesus ya, mendapatkan pengutusan. Rasul Paulus dia membunuh ya kan, Rasul Paulus dia membunuh, tetapi ya ketika dia mendapatkan pengutusan oleh Yesus, dia bertobat 100%. Ya, bertobat 100% dan dia tidak pernah membunuh lagi, bahkan membaktikan hidupnya menjadi orang yang penuh kasih ya. Dialah yang teriak-teriak tentang kasih. Dia tidak pernah lagi membunuh. Rasul Muhammad ketika dia belum mendapatkan pengutusan, mengaku mendapat pengutusan sebagai nabi, dia tidak pernah membunuh. Tetapi setelah dia menjadi nabi, tidak bisa dipungkiri memang dia membunuh. Berapa kali dia membunuh? Dari buahnya lah kita mengenal mereka gitu kan. Rasul Paulus ketika dia mendapatkan pengutusan, dia tidak bicara tentang tentang kasih, tetapi ketika dia sudah diutus menjadi rasul, dia bicara tentang kasih, lalu dia mati syahid. Terbalik dengan Rasul Muhammad. Rasul Muhammad dia mati karena dia diracun karena balas dendam. Tetapi Rasul Paulus dia mati karena nama Yesus itu dia beritakan seantero bumi, akhirnya dia dipenjara dan dia dihukum mati. Dia mati syahid. Itu bedanya. Jadi dari buahnya lah kita melihat dua perbandingan ini. Kamu nggak bisa samakan ini dengan Rasul Paulus. Oh beda bagai bumi dan langit. Banyak lagi yang saya harus kasih tahu ke kamu, tapi waktunya tidak ada gitu loh. Ya jelas ya. Dari buahnya lah kita melihat. Waktu sudah habis. Oke, 30 detik waktu untuk bertanya, silakan. Monggo. Iya, pertanyaan tadi diruncingkan aja gimana? Soalnya pertanyaan saya adalah pertanyaan saya ya. Jadi sekarang biar nggak loncat-loncat. Pertanyaan saya adalah ya, kalau dari buahnya lah, buah apa? Tolong tunjukkan kelebihan Rasul Muhammad dibandingkan oleh Rasul Paulus. Apa yang kelebihannya gitu? Yang kalau kamu mengatakan dia rasul palsu, ya silakan. Siap. Oke, Uni silakan Uni untuk membantah dan menjawab itu. Silakan. Yang pertama saya harus bantah-bantah dulu nih asumsi dari Tante Uti yang nggak pernah berubah-ubah dari dulu. Katanya nggak ada di dalam Al-Quran yang mengatakan nabi palsu itu yang menulis Al-Quran. Saya membaca mengatakan bahwa Allah melaknat
kenapa kami nggak percaya kitab yang ada sekarang itu adalah original, itu yang saya arahkan. Tapi Tante Uti malah pelintir bahwa itu artinya nabi palsu. Enggak, saya mengatakan bahwa celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangannya lalu bilang ini dari Tuhan. Makanya kami bilang kami tidak percaya dengan kitab yang ada sekarang ini, yaitu kitab yang dipegang oleh teman-teman Kristen dan teman-teman Yahudi, karena kami percaya sudah ada campur tangan manusia, karena kami ada di dalam Al-Quran dinyatakan. Yang kemudian selanjutnya adalah saya kembali ke nabi tadi. Saya sudah katakan bahwa Paulus adalah nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1, dan mari kita lihat di dalam Ulangan siapa yang memenuhi nubuatan. Ulangan 18:20, yaitu barang siapa yang berbicara bukan dari perintah Tuhan. Nah, mari kita lihat apakah Paulus mengikuti kriteria ini? Ya, karena Paulus berpendapat sendiri tentang hukum-hukum. 1 Korintus 7:25-26. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Padahal dia nggak dapat perintah dari Tuhan. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Apa kata Tuhan di dalam kitab Ulangan 18 ayat 20? Seorang nabi yang dengan berani mengatakan sesuatu yang tidak pernah difirmankan, maka orang itu harus mati. Dan kita kembali, siapa yang dihukum mati? Kalau seandainya mengatakan, oh Nabi Muhammad kan meninggal juga. Iya, Nabi Musa juga meninggal, Nabi Abraham juga meninggal, kan mereka nabi. Jadi nggak masalah meninggal dalam keadaan biasa. Tetapi di sini penegasannya apa? Dihukum mati, karena pada dasarnya yang dihukum mati bukan baginda Rasulullah SAW. Nanti Uti tadi bilang bahwa Nabi Muhammad mati diracun. Nggak ada dalil satupun yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah itu wafat karena racun, karena beliau diracun 4 tahun sebelum beliau wafat. Orang bego mana yang bisa mengatakan 4 tahun sebelum diracun terus meninggal 4 tahun kemudian itu disebut dengan meninggal karena racun? Hebat sekali. Justru itu pembuktian bahwa Rasul saya adalah nabi saya, orang yang benar, dilindungi oleh Allah. Kenapa? Kalau memang ada racun di dalam dirinya, 4 tahun dia melakukan Fatu Makkah, bahkan dia melakukan perang lagi dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan dia menikah lagi dengan Safiyah. Bagaimana mungkin ada orang yang membawa racun di dalam dirinya kalau dia adalah orang yang berdusta atas nama Tuhan? Dia selamat 4 tahun. Masalah dia meninggal kan memang dia nggak pernah ngaku Tuhan. Dia memang harus wafat karena tugasnya sudah selesai. Kenapa saya bilang begitu? Karena dengan turunnya wahyu terakhir, beliau pun wafat, sama seperti Musa, sama seperti Ibrahim, beda seperti Paulus yang dihukum mati. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah ada nubuatan di dalam kitab Ulangan 18:20, barang siapa yang berani mengatakan sesuatu yang tidak pernah aku firmankan, maka dia mati. Siapa yang berpendapat sendiri tentang hukum-hukum bukan baginda Rasulullah SAW, tapi Paulus yang berpendapat sendiri bukan karena firman Tuhan. Terima kasih. Pembuktian, kita pembuktian aja. Masuk pembuktian aja. Waktu berapa? Masih habis. Ya, sekarang Uti. begini. Ya, saya jawab ya. Kita Ya. tahu, Uti. Nanti dulu. Kita itu dulu sepakatin dulu. Ini mau TikTok atau gimana untuk segmen keempat sebelum Langsung closing? ini sama aja kayak sekarang, jangan tiktok-tiktokan. Males. Oh, gimana Uni? Ya, lanjut aja terus ini. Ya, saya masih banyak yang ingin dijawab. Premis Tante Uti belum semua saya jawab. Iya, makanya sebenarnya. saya Tapi jawab. ya lanjut Langsung aja. pembuktian aja ya, 3 menit Ya, ya. saya mau pembuktian menyanggah ya. juga Tante Uti tadi ada berapa premis. Gimana dari Uti Jadi dulu saya atau nggak- Uni dulu? Mungkin saya tetap kembali ya ke pertanyaan saya, mana nubuatan di dalam apa namanya? Berarti dari itu Oh, ya, saya, dari Uni saya dulu. tanya tadi berapa kali sih? Saya udah nanya berapa kali tadi nanya? Saya Tadi belum kita nanya kan kan? dari pertanyaan dari awal dari siapa tadi? Tante Uti tuh udah 3 kali nanya, 2 kali apa 3 kali itu. Saya nanya gini aja deh, siapa yang memenuhi nubuatan Nabi palsu menurut kitab Tante Uti, gitu aja lah. Mana nubuatan Kalian Nabi pembuktian Muhammad ya, yang memenuhi? kalian menjawab Pembuktian ya. aja. Uni. Oke, Uti gimana Uti pembuktian sekalian Pembuktian menjawab? aja. Kalau siapa yang memenuhi kriteria sebagai nabi palsu ya Nabi Menurut Muhammad. kitab kalau Tante menurut Uti. saya. Bukti, Oke, ya buktikan, oke. Ya, buktikan. taruh. Pembuktiannya Oke, Tante. gimana? Ya, kita Sudah sepakat? pembuktian. Ya. Siap-siap, saya akan memberikan ya. bukti-bukti lebih Dari eksplisit lagi. pihak Kristen dulu atau gimana? Ya udah saya Silakan, dulu kan bukti, saya bukti. tadi kan Oke, silakan, bicara. silakan. Aduh, gimana sih? Makanya kan Silakan, itu ya. dulu, aja dulu. Ya, Silakan, sekarang begini ya, kata Rifa tadi adalah bahwa di dalam kitab Korintus tadi ya ada Paulus disebut nabi ya. Di situ disebut Saulus ya. Memang Saulus itu sebelum dia menjadi Paulus dia memang adalah seorang nabi karena dia dianggap sebagai orang yang berbakti kepada Elohim. Sudah saya bilang, nabi itu adalah utusan Elohim dan rasul itu adalah utusan Yesus Kristus. Jelas di situ disebut Saulus. Jadi itu bicara sebelum dia menjadi rasul, dia adalah nabi. Nabi sebelumnya karena dia taat pada perintah hukum Taurat. Itu yang tidak diketahui oleh Rifa. Lalu Rifa menyatakan bahwa
nabi itu celakalah orang yang menulis dengan tangan sendiri. Rifa tidak bisa menjawab bahwa nabi saya, rasul saya tidak pernah berkata atau mengaku bahwa semua yang diomongkan itu hanyalah berdasarkan wahyu. Tetapi jelas saya sudah kasih tahu bahwa itu berdasarkan bukti-bukti. Lalu Rifa tidak bisa membuktikan, dalam hal ini Rifa tidak bisa membuktikan bahwa Paulus adalah rasul palsu. Lagi saya mau akan tambahkan lagi ya, semua rasul itu dia diutus, pengutusannya jelas. Semua rasul itu pengutusannya di depan orang-orang lain, dan Yesus sendirilah yang mengutusnya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 jelas pengutusan untuk Paulus itu jelas. Dia diutus langsung oleh Yesus, dan Yesus itu tampil di atas langit dan ada saksinya ya. Sedangkan Rasul Muhammad sendiri tidak pernah ada saksi, tidak pernah ada apa-apapun yang mengkonfirmasikan bahwa dia adalah seorang rasul. Adapun satu-satunya mengatakan dia adalah seorang rasul adalah berdasarkan pengakuan, kembali lagi pengakuan dari Nabi sendiri yang mengaku bahwa dia dapat wahyu, lalu dia cerita kepada orang lain, lalu orang lain yang mengambil kesimpulan, oh kalau begitu kamulah orang rasul itu. Ya, tidak seperti itu ya. Karena jelas di dalam kami Rasul Paulus ada pengutusannya. Lalu di situ juga dikatakan Rifa petantang-petenteng mengambil kitab Ulangan 18. Kitab Ulangan 18 itu bicara tentang nabi yang diminta oleh bangsa Israel itu sendiri ya. Nabi yang diminta oleh bangsa Israel, tepat seperti yang kamu minta dahulu dalam perkumpulan raya di Gunung Horeb. Di Gunung Horeb itu apa? Mereka minta untuk supaya Elohim ketika menampakkan diri tidak dalam wujud yang membuat mereka mati, yaitu mereka minta dalam wujud seorang nabi. Jadi itu bicara tentang nabi yang akan datang itu, yang adalah Elohim sendiri yang menampakkan diri dalam wujud seorang nabi. Lalu kamu menyamakan itu, mencocok-cocokkan kepada Rasul Paulus. Jelas Yesus mengatakan bahwa Rasul palsu itu adalah dari buahnya yang kita melihat. Sekarang mari kita lihat pengajaran dari Rasul Paulus dengan pengajaran dari Rasul Muhammad. Rasul Muhammad dengan jelas di dalam Al-Maidah 5 ayat 33 mengatakan, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia. Ya, sekarang apa kata Rasul Paulus? Dari buah pengajarannya kita lihat dulu. Waktu habis ya. Silakan. Ya. Moderator saya ambil alih ya. Tadi sudah dimenatkan sama Aki Roji. Silakan Uni Rifa. Waktu 3 menit, dipersilakan. Oke, saya jawab dulu tadi ya, subhat-subhat atau premis Tante Uti, ada 3 tadi ya. Oke, saya jawab dulu yang itu sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, pembuktian kembali. Nah, saya katakan tadi, kalau Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa yang menulis kitab berarti itu adalah Nabi palsu, berarti dia Dori. Nabi Muhammad itu tidak pernah menulis kitab dengan tangannya ya. Dan penulis wahyu adalah Zaid bin Sabit, udah batal itu tuduhan Tante Uti. Dan lagi pula Nabi kami memang bukan sarjana seperti si Paulus yang ahli Taurat yang dikutuk Yesus, orang Farisi ahli Taurat dikutuk Yesus loh di Matius 23:33. Bagaimana mungkin kalian Farisi bisa menghindarkan diri kalian daripada neraka? Ya itu kata Yesus, bukan kata saya. Nah, kemudian saya mau mengatakan nabi yang tidak bisa menulis ini sudah ada di dalam kitab Yesaya 29:12. Jadi nggak ada yang aneh ketika nabi kami tidak bisa membaca, wajar karena udah dibuatkan gitu ya. Nah, nabi tidak pernah menikahi menantunya ya. Ingat ya, menikahi menantu adalah menikahi istri anak kandung ketika masih menjadi istri anak kandung tersebut. Tolong berbicara itu sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Jangan mempelintir, udah jelas Nabi Muhammad itu menikahi Zainab ketika Zainab telah berpisah dengan Zaid, dan Zaid adalah anak angkat bukan anak kandung. Adi, tolong jangan dipelintir-pelintir keimanan umat Islam. Saya nggak pernah pelintir-pelintir kitab suci kalian. Saya bacakan apa yang tertulis. Itu kemudian kenapa heran Nabi Muhammad setelah dia menjadi nabi dia nikah banyak orang. Hei, Daud aja istri orang diambil sama dia, terus lakinya dikirim kemudian perang dibunuh. Tapi siapa Daud di dalam kitab kalian? Nabi ya. Jadi Nabi Daud aja, Tuhannya Bani Israel aja milih nabi itu boleh tuh yang ngambil istri orang. Ini Nabi Muhammad nggak pernah ngambil istri orang. Beliau menikahi sah dan menikahi wanita-wanita. Jangankan Nabi Muhammad nggak nyampe ratusan, Salomo ribuan. Abraham juga punya gundik. Abraham adalah seorang nabi punya gundik. Nabi saya nggak punya gundik. Apa namanya nabi aja, nabi di dalam kitab kalian, nabi Bani Israel lebih mengerikan.
Muhammad setelah dia jadi nabi membunuh lah. Kenapa? Musa juga berperang, bahkan Tuhan sendiri yang perintahkan dia membantai orang. Musa berperang loh, ada dalilnya itu. Jangan tutup mata tentang kitab-kitab perjanjian lama ya. Boleh dikatakan udah nggak berlaku lagi, tapi tetap saja Tuhan pernah perintahkan itu kepada nabi ya, berperang. Dan Tuhan tidak menghukum Abraham yang punya gundik ya. Nggak pernah tuh Abraham dihukum karena punya gundik atau menikahi Hagar. Kemudian Saulus katanya jadi nabi yang taat. Sejak kapan Saulus itu jadi nabi yang taat? Iya, dia ngaku dipilih oleh Yesus sejak dalam kandungan. Tapi kok Yesus salah pilih? Udahlah dipilih, kenapa Yesus dibiarkan membunuh siapa Stefanus? Kenapa dibiarkan dia jadi Farisi? Kenapa dibiarkan dia jadi ahli Taurat yang penyesak penganiaya murid-murid Yesus? Kok Yesus gitu milih? Udah dipilih dari lahir lagi, bukannya malah dijadiin orang baik dari awal. Aneh kan Yesus. Nah, kemudian masalah tentang hukum. Oke, saya akan bacakan. Kata Tante Uti, lihat di dalam Islam diperangi yang tidak bukan cuman Nabi Muhammad, Yesus juga katakan, kalau seandainya matamu menyebabkan kamu berbuat maksiat, congkel matamu itu. Kalau tanganmu berbuat maksiat, potong tanganmu itu. Apa bedanya dengan ajaran Islam? Baik, gitu ya. habis, Itu pembuktian. Oke, itu baru bantahan, belum pembuktian. Pembuktian akan ada selanjutnya lagi. Silakan tentu. Silakan Bu Uti, waktu Ya, 3 menit, saya sudah silakan. membuktikan bahwa Rifa cuma ngawur ya, cuma ngacok, cuma nggak cuma asumsi ya, asumsi sendiri, asumsi citokologi, cambung-cambung ya, ayat orang cambung-cambung. Ya jelas satu kesimpulannya adalah satu ya, Paulus diutus sesuai dengan perintah Tuhan sendiri ya, ada pengutusannya di depan para saksi. Muhammad tidak ada saksi, tidak ada siapa-siapa dan hanya berdasarkan pengakuan sendiri. Kedua, Paulus ketika dia sudah diutus, dia bisa menahan diri dan membaktikan dirinya 100% untuk pelayanan, untuk kasih, untuk pemberitaan firman Tuhan. Rasul Muhammad tidak bisa menguasai diri, dia menikah banyak, bahkan dia menikahi yang sebagai anak kecil, bahkan Rasul Muhammad mendapatkan keistimewaan khusus dari dari Allah untuk menikahi saudara perempuan dari anaknya yang seperti itu ya. Lalu itu bicara tentang menikah dan itu bicara tentang ya tahu sendiri ya. Buktinya satu bisa menahan diri untuk urusan duniawi seperti itu, satu lagi tidak bisa menahan diri ya. Lalu yang ketiga, ketika Paulus diutus dia bertobat, tidak pernah membunuh, tidak pernah ada pertumpahan darah sedikit, tetapi terbalik ketika Muhammad dia menerima pengutusan, dia ada penuh dengan alasan syiar agama. Lalu yang keempat, bahwa Rasul Paulus mati karena menyatakan kebenaran akan firman Tuhan, akan Yesus sendiri. Tetapi Rasul Muhammad tidak tahu ya, tadi disanggah ya, bolehlah disanggah, tetapi dia bukan mati syahid ya, tidak mati syahid, dan dia pernah diracun karena kejahatan sendiri, karena balas dendam ya, bukan karena kasihnya tetapi balas dendam orang lain terhadap nabi ya. Lalu di situ juga dikatakan bahwa apa tadi ya, di dalam Yesaya 29 ayat 12 jelas di sini apa artinya itu ya, dalam ayat yang ke-29 saya mau bacakan Yesaya 29 Yesaya 29 ayat 12. Ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutku dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, ya kan? Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jelas itu, jelas ya, itu membuat perintah ibadahnya adalah perintah manusia yang dihafalkan. Jelas seperti yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Memang ini nubuat untuk Nabi Muhammad. Perintahnya adalah ibadah manusia, berasal daripada manusia dan hanya mengaku sebagai wahyu dari Allah. Lalu kamu mengatakan siapa yang bicara? Paulus ya. Lalu di dalam apa lagi itu tadi ya, Muhammad. Baik, ya itu dia, itu saja. Unirifa sudah siap, Unirifa? Oke, saya masih ke pembuktian ya, karena saya menyampaikan argumentasi nggak boleh nggak pakai bukti. Saya harus punya bukti, bukan asumsi, dan saya akan bacakan dalil-dalilnya. 3 menit, Unirifa, waktu dipersilahkan. Oke, saya kembali lagi ke Ulangan 18:20. Barang siapa seorang nabi dengan berani mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan, maka nabi itu harus mati. Yang pertama,
Paulus berpendapat sendiri. Saya sudah bacakan ayatnya tadi. Artinya oke, korek ya, sama. Kemudian mati, dihukum mati. Nabi kami tidak dihukum mati, meninggal wajar seperti Nabi Musa, Nabi Abraham. Ya katanya fitnahnya meninggal kena racun, padahal jelas-jelas mana ada orang yang diracun 4 tahun kemudian baru wafat. Ya gile aja lu gitu kan. Artinya Nabi kami justru punya Roh Kudus, karena kalau ada racun di dalam dirinya dia nggak wafat-wafat, berarti hebat kali itu Nabi gitu ya. Udahlah bisa menaklukkan Mekah lagi pada waktu dia katanya kena racun. Fitnahan orang-orang Orientalis dan orang-orang Kristen gitu. Karena pada dasarnya memang yang mati dihukum mati adalah Paulus sendiri. Kemudian satu lagi ini saya akan sebutkan, Nubuatan 1 Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dalam Kejadian 49:27, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi rampasannya. Roma 11 ayat 1 terpenuhi nubuatan ini. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Terpenuhi. Matius, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Paulus adalah seorang penjahat dari dini. Dia membunuh Stefanus, dan dia adalah Farisi yang dikutuk oleh Yesus di dalam Matius 23:33-34. Bagaimana mungkin kalian Farisi ular beludak bisa menghindarkan diri dari neraka jahanam? Ya, yang nggak ada sih kata jahanamnya, itu tambahan saya ya, sorry. Nah kemudian Matius 7:17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Nabi kami orang baik dari awal. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Halo, bagaimana mungkin Paulus bisa jadi baik? Karena dari awal tuh udah nggak baik ya. Nah Matius 7:18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah mungkinkah penjahat bisa diambil buahnya? Ya enggak lah kalau kata Yesus. 1 Yohanes 4:1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Siapa yang menyebarkan Injil ke seluruh dunia? Paulus karena Kefas, Yohanes menurut Galatia itu hanya khusus untuk orang Yahudi. Baca Galatia. Aku dan Barnabas lah yang menyebarkan Injil ke seluruh orang yang tidak bersunat, tapi Kefas, Yohanes, kawan-kawannya murid-murid Paulus, ya murid-murid Yesus justru menyebarkan Injil kepada orang-orang bersunat. Siapa itu? Ya orang Yahudi, ya Bani Israel dong, karena memang Yesus diutus untuk domba tersesat dari Bani Israel. Yesaya 14:13-15, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Ini orang yang pengen meninggikan dirinya. Mari kita lihat di Korintus 9:1-3, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaan dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Iyalah, maksa lagi gitu ya. Terima kasih Nirifa atas waktunya yang sudah dijabarkan dengan baik. Waktu 3 menit. Sekarang begini ya. Sekarang gini, kelihatan banget cocokologinya mantap banget ya. Cocokologi mantap sekali ya. Jelas Rifa tidak bisa membuktikan ya. Ada pengutusan untuk Rasul Paulus ini tidak ada ya, satu ya. Yang perlu kita bicarakan adalah pembuktian bukan cocokologi ya. Di dalam Yesaya 29 ayat 12 tadi jelas mengatakan bahwa yang buta huruf itu, yang tidak bisa membaca itu, dia ajarannya adalah berasal dari perintah manusia yang dihafalkan. Tidak bisa Rifa pungkiri, itu sudah tercatat di dalam kitab kami. Yang mengaku-ngaku bahwa dia buta huruf itu adalah ibadahnya adalah perintah manusia yang dihafalkan. Lalu di dalam ini pengutusan langsung untuk ini ya, untuk Rasul Paulus ya, dikatakan di sini ya, orang ini ya, jawab orang itu yang kami tahu bahwa ialah mana? Salah. Kisah Para Rasul 9 pantasnya. Kisah Para Rasul 9 saya akan bacakan ini perintah langsung bahwa dan dari Damsyik orang itu murid Tuhan bersama dengan Ananias, firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan ya. Lalu Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias itu masuk ke situ ya. Dengar bahwa betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusnya ya, dan ia datang kemari dengan orang yang memanggil namamu, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan
nama raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi jelas pengutusannya ada, perkataannya ada, pengesahannya ada. Dan ada pun ayat-ayat yang kamu cocokologi itu sama tidak kena kepada Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus itu bicara tidak sama dengan perkataan nabimu. Nabimu bicara seperti yang saya kasih tadi ya. Dengan bicara, tetapi Rasul Paulus dia adalah Rasul yang memberitakan kasih, berita keselamatan, yang menceritakan kasih, dan dia bahkan rela mati untuk memberitakan apa yang dia percayai yang berasal daripada Tuhan, yaitu kasihnya kepada Tuhan itu ya. Jadi dari buahnya lah kami melihat Rasul Paulus dikenal adalah Rasul yang memberitakan kasih yang luar biasa. Rasul kamu tidak ada kata kasih di situ. Bencilah musuhmu, perangilah orang-orang kafir, dan hendaklah orang-orang kafir itu mendapatkan kekerasan daripadamu. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Itu kan Rasul Paulus, dia mati syahid yang di tempatmu itu adalah satu-satunya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung menuju surga. Oke. Terima kasih Buti atas waktunya dan penjelasannya yang juga baik. Waktu 3 menit, saya persilakan Umi Rifa. Ya, oke. Sebentar aja. Oke, saya mau kumpulkan dalil dulu. Oke, boleh. Saya masih belum dapat pembuktian dari Tante Uti bahwa nabi kami memenuhi nubuatan di Alkitab Tante Uti sebagai nabi palsu ya. Itu Tante Uti justru entah kemana-mana di dalam jelasin. Sementara saya sudah Yesaya 29:12 kan kamu sendiri yang ngomong. Kamu yang kasih. Kamu nggak tahu ayatnya. Iya, itu kita bisa bahas. Kita bisa gini ya. Itu nanti kita tidak ada gini. Saya bisa bahas itu, kita pakai pemahaman Yahudi karena itu kan kitab Taurat Yahudi. Iya, kita Yahudi. Karena kalau Kristen kan cuma dapat terjemahan karena biasa. Kalau dapat terjemahan nggak ngerti bahasa asli. Nanti kita bahas. Kita bahas itu. Kita lebih cenderung memfokuskan tentang pembuktian ya, pembuktian. Oke. Kemudian itu waktu saya tunggu dulu, stop dulu, bentar. Nah tadi banyak sekali sih pernyataan Tante Uti yang katanya Nabi Muhammad mengajarkan jahat. Allah, Yesus sendiri ini nggak usah Paulus ya, Yesus saja mengajarkan barang siapa yang mengikuti aku harus membenci orang tuanya, harus membenci membenci keluarga. Yang membenci tulisannya, terjemahnya itu membenci bukan dibenci. Lalu dikatakan orang Kristen enggak, siapa yang jadi pengikut Yesus akan dibenci, padahal Yesus mengatakan barang siapa yang mengikut dia harus membenci. Jadi kalau ajaran membenci justru ada di kitab Tante. Yang kedua, Tante jangan salah, Tuhan Bani Israel itu kejam Tante. Tuhan bukan Tuhan tampar pipi kiri kasih kanan. Ya menurut Kristen ketika Tuhan itu nyamar jadi manusia di zaman Herodes baru dia tampar pipi kiri kasih kanan. Sementara di Nahum 1 ayat 2 Tuhannya Bani Israel itu penuh dendam, dia penuh amarah, dia membunuh suku Amalek, dan bahkan dia memerintahkan Musa untuk berperang ya. Itu kalau kita lihat di dalam Nahum 1 ayat 2 itu jelas sekali sifat Tuhan itu. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan marah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada musuhnya. Lah gimana dikatakan Tuhan versi manusia lebih baik daripada Tuhan versi roh? Kan aneh aja gitu, berubah-ubah sifat Tuhan Tante gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang Tuhan Bani Israel, dia Tuhan yang sangat pemarah. Buktinya dia menghancurkan Sodom dan Gomora dan menghancurkan zaman Nuh dulu waktu itu. Nah jadi kalau Rasul kami memang memerangi kalau diperangi Tante. Nah jadi kalau seandainya Tante kan nggak lihat ajarannya Nabi Muhammad, katanya ajaran Paulus baik lah. Gimana baik? Orang Paulus membatalkan hukum Torah kok. Bahkan Paulus membatalkan hukum kekal Tuhan yang jadi perjanjian kekal antara Tuhan dengan Abraham. Apa itu? Bersunat, sunat jasmani diganti sama Paulus jadi sunat hati. Sementara di dalam kitab Mazmur Tuhan berbicara tentang apa? Ya saya karena ini sudah penutupan, saya cuma mau kasih tahu ya ayat ya, contoh saja ayat yang menandakan bahwa segala perkataan Rifa itu tidak bisa dia jawab ya. Apa yang saya sangka dia tidak bisa jawab ya, karena dikatakan bahwa Nabi Muhammad terima wahyu ya dia sendiri yang mengatakan seperti itu, karena nabi-nabi dan rasul-rasul di tempat kami tidak ada yang membuat kitab seperti yang dia tulis itu ya. Lalu dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri itu membenci, suruh kita membenci keluarganya, itu juga dia nggak tahu ya teman-teman ya, dia kagak ngerti maksudnya membenci keluarganya itu bukan membunuhnya, bukan memeranginya, atau bukan membuat laknat dan mengazabnya, bukan seperti itu ya. Suruh membenci keluarganya itu artinya tidak memprioritaskan keluarganya, tetapi lebih memprioritaskan Tuhan daripada yang lain itu.
itu ya, karena Yesus menuntut semua orang yang mengikuti dia itu bahkan dikatakan jualah hartamu ya. Yesus menuntut kita 100% itu berkonsentrasi mengikuti Tuhan, tidak mencintai yang lain, tetapi bukan berarti membenci seperti yang sama seperti yang diajarkan oleh Nabi ya. Hendaklah orang-orang kafir itu mendapatkan kekerasan. Lalu dia mengatakan dalam situasi perang, selama hidup Nabi Muhammad memang itu situasi perang semua ya, tidak ada yang tidak situasi perang. Jadi memang seperti itulah ya siar agamanya dalam perang ya. Jadi itu ya itulah isinya ya. Lalu dikatakan bahwa Tuhan Bani Israel itu penuh amarah, itu yang dia tidak tahu ya. Ketika Allah Israel itu penuh amarah, dikatakan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkanlah kita dari segala pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan yang pemarah, yang menghukum dosa itu, dia juga mengasihi seluruh umat manusia. Sebesar amarahnya itu, sebesar itu juga kasihnya kepada manusia. Ini yang tidak diketahui oleh Rifa ya. Lalu itulah sebabnya dia mengutus anaknya sendiri untuk menghukum kemarahannya itu, karena semua orang harus dihukum, tetapi dia mengasihi manusia itu. Oleh sebab itu dia mengutus anaknya sendiri dan menjadikan anaknya itu menerima segala hukuman dosa itu, dan karena kasihnya semua orang selamat. Itu yang dia tidak tahu ya, latar belakang Allah itu ya. Lalu dikatakan bahwa kita kan harus memerangi kalau diperangi. Nah itulah bedanya dengan pengajaran Rasul Paulus ya. Rasul Paulus tidak berkata seperti ini ya. Rasul Paulus bahkan mengatakan kasihnya itu, kasih Allah itu lebih besar dari segalanya. Lalu dikatakan bahwa Rasul Paulus itu meniadakan hukum Taurat. Ini juga dia tidak ketahui ya. Nah Rifa tidak tahu apa itu menggenapi hukum Taurat. Yesus sendiri yang mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan tetapi untuk menggenapinya. Menggenapi itu artinya menepati, Rifa, menepati semua nubuat tentang yang tertulis dalam hukum Taurat itu tentang Yesus. Dan Rasul Paulus telah meneruskan pengajaran Yesus itu, karena Yesus itulah yang menggenapi hukum Taurat. Menggenapi hukum Taurat itu artinya menepati semua nubuat-nubuat yang mengatakan bahwa Yesus akan mati di kayu salib, dan Yesus benar mati di kayu salib. Itulah yang disebut menggenapi, dan itu diajarkan oleh Rasul Paulus. Terima kasih Bu Uti. Oke, waktu 3 menit Unirifa untuk penajaman materi untuk sesi terakhir ini, dipersilakan. Setelah itu nanti kita buka tanya jawab ya. Silakan Unirifa. Oke, bentar, tadi ada yang nelpon ke HP saya. Oke. Saya ini dulu ya, sambil tadi masih tetap memenuhi nubuatan dan menyanggah premis ya. Oke. Boleh ya sekarang? Oke. Tadi saya dengar Tante Uti bilang, Paulus ini baik begitu begini. Ya saya lebih percaya sama Yesus lah Tante daripada Tante. Udah jelas-jelas dikatakan Yesus kok di dalam Lukas 12 1 sampai 2. Lukas 12 1 2 ya. Farisi itu munafik. Ya, Lukas 12 ayat 1, sementara yang ayat kedua tidak ada yang 1. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Saya mendingan percaya Yesus ya. Terus kata Yesus di dalam Matius 23:33, ular beludak, yaitu si Farisi ahli Taurat, lu nggak akan bisa lepas dari neraka. Tiba-tiba ada Farisi nongol ngaku-ngaku sebagai rasul. Ya aneh aja, saya mendingan percaya sama Yesus lah daripada sama Paulus. Dia ngaku ketemu sama Yesus juga aneh, pengakuannya dua yang ayat yang berbeda gitu. Kalau ada orang yang benar-benar jujur, nggak mungkin pengakuannya tentang pertemuannya dengan Yesus itu kan peristiwa besar, masa beda-beda pengakuannya, kan aneh gitu kan. Nah kemudian Tante bilang apa? Yesus nggak pernah membunuh, nggak apa? Paulus mengajarkan kebaikan. Oh berarti Paulus lebih hebat daripada Yesus ya? Lebih hebat daripada Yesus. Kenapa? Daripada Tuhannya Bani Israel. Tuhan Bani Israel jelas-jelas kejam, membunuh di zaman Nuh, membunuh suku Amalek, membunuh Sodom dan Gomora. Ini masih versi roh loh ya, karena menurut perspektif kalian kan Tuhan itu versi roh dulu tuh sebelum jadi manusia. Nah giliran dia jadi manusia, dia bunuh diri gitu kan, dia membunuh dirinya. Gimana itu dibilang ajaran kasih coba? Tiba-tiba ketika dia kembali lagi nanti di dalam Tesalonika 2 Tesalonika 2:8, Yesus itu membunuh Tante, di mana dikatakan dia tampar pipi kiri kasih kanan. Orang dia nanti datang-datang membunuh kok. Kalau nggak percaya saya baca ini ayatnya nih ya. Ini buat Tante khusus nih, mungkin Tante belum baca ayat ini. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Saya ulangi ya, Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Di mana Yesus tampar pipi kiri kasih kanan? Orang di zaman dia masih jadi roh aja membunuh suku Amalek, lihat tiba-tiba dia turun ke bumi membunuh dirinya. Muncul lagi dia, nanti dia naik tuh duduk di kanannya Bapa. Tiba-tiba dia turun lagi ke dunia, malah kerjaannya apa? Membunuh.
Gimana dibilang Nabi jangankan Paulus, kalau tante bilang Iya, Paulus dikit lebih lagi. baik ya nggak apa-apa, tapi justru Nabi kami lebih baik daripada Yesus. Kalau gitu akan saya bacakan 100 perintah di dalam stop dulu waktu. Saya mau kasih ayat nih, pembuktian tentang Nabi Muhammad. Stop dulu. Bentar ya. Oke, kita bacakan. Saya akan membacakan ayat yang jelas menunjukkan siapa Nabi saya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin ini ajaran iblis. Jangan berkata kasar. Ali Imran 159. Tahanlah amarah. Ayat Ali Imran 134. Berbaktilah kepada orang lain. Berbaiklah kepada orang lain. An-Nisa 36. Jangan sombong dan congkak. Al-Araf 13. Maafkanlah kesalahan orang lain. Al-Araf 199. Berbicara dengan nada halus dan bersopan. Taha 44. Rendahkanlah suaramu. Luqman 19. Jangan mengejek orang lain. Al-Hujurat 11. Berbaktilah pada orang tua. Baik. Al-Isra 23. Ada 100. Itu baru 9 saya bacakan. Mau saya bacakan 100-nya? Sabar, saya bacakan nanti. Baik, terima Itulah kasih. baginda saya. Rasulullah sallallahu Muhammad Terima kasih sallallahu alaihi Uni wasallam. Rifa atas pemaparannya yang sangat bersemangat sekali ya. Oke baik, setelah ini Terakhir, kita masuk ke sesi debat atau saya tambahin lagi 5 menit? Udah bosan saya, udah terakhir aja. Oke. Terakhir ya. Terakhir Sebentar, aku mau sebentar tanya jawab Budi. boleh. Sebentar Budi, oke baik. Untuk Irfan Pila yang ada di partisipan, dipersilakan yang ingin bertanya, mungkin bisa hand raise. Silakan yang ingin bertanya Itu kepada ada kedua musik, narasumber. nanti kena copyright itu. Barusan Aduh. kedengeran musik. Nanti pada yang live nanti kena copyright dulu. Apa tadi tuh? Dilanjut. Ya boleh nanya nih. Oke, silakan. Boleh nanya sama Bu Uti. Udah Saya berarti udah kasih selesai ya? dulu dong. Kan saya kasih itu dulu satu ya. Saya kasih apa? Penutup dong, closing dong. Sudah. Oke. Buti udah. Tadi udah adil masing-masing sudah 5 kali kesempatan. Masing-masing Buti selama 3 menit tadi Buti. Ini sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab kalau ada partisipan yang ingin tanya jawab Buti. Nanti setelah itu sesi tanya jawab selesai baru kita ke sesi conclusion atau kesimpulan ya begitu Buti. Baik Bu Uti, boleh nanya nih ya, Bu Uti. Tolong jelasin itu yang Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Ya, terus. Bukankah ini nubuatan untuk Rasulullah? Iya, baca terus dong. Muhammad. Nggak selesai sampai situ kan? Masa mau ambil ayat yang dimau aja? Terus. Ya, Bu Uti jangan terusin ya. Coba Ya udah, saya dijelaskan. terusin ya. Ya, itu jelas tidak itu memang bicara tentang Rasul Muhammad ya. Nih ya. Yesaya 29, tetapi apa yang disebut oleh Yesaya 29 itu ya? Kalau kamu mengimani itu ya harus mengimani satu perikop, jangan yang kamu mau aja ya. Kamu nggak boleh ambil yang mau aja karena Alkitab itu bicara apa yang diomongin itu jangan salah interpretasi. Salah interpretasi artinya ya itu kamu sesat, nggak boleh. Ya Yesaya 19 saya baca lagi tadi 29 ya. 29:12. Ya 29 nih. Ini saya bacakan ya. 29 ayat 12 nih dia nih. Ini tadi ya, mana dia nih? Yesaya 29 ayat 12. Ya ini ya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti ini, sebuah kitab ya yang termaterai apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan bacalah kitab ini ya baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman ya oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah itu dia. Ya itu dia. Jadi perintah segala yang itu kalian tuh hanya perintah manusia yang dihafalkan. Itu jelas itu nubuat untuk nabi ya. Untuk nabi siapa itu? Ya kamu kan mengatakan kalau kamu mengklaim itu nabimu ya terima itu adalah perintah manusia yang dihafalkan. Makanya lain kali jangan asal comot ayat yang dimau yang diambil aja. Nah sekarang ya udah apalagi yang mau di ini. Kalau kamu nggak mau itu bukan nabimu ya perintah manusia yang dihafalkan. Kalau nggak mau jangan mengklaim ini sebagai nubuatmu. Tetapi kalau kalian mengklaim bahwa itu Perintah nubuatmu manusia ya yang terima. dihafalkan. Ibadah manusia yang dihafalkan.
buatan manusia ya. Jadi itu buatan manusia, bukan dari Tuhan. Oke. Oke, baik. Ya, Terima kasih. Itu yang mendapat Bu Uti. Ya, silakan. Itu Terima kasih penjelasannya, Bu Uti. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih Bu Sonya. Silakan Bang Toto, setelah ini Gurunda Zuma. Terima kasih Bang Roni. Selamat malam Tante Uti. Sebentar sedikit lagi Bu Teman Uti. saya belum Bu datang. Uti sebentar lagi. Bu Uti. Bentar, tahan Bu Sonya, tahan Bu Sonya. Ya, itu kan dari PL. Tahan kan Bu supaya Sonya, dari Bu yang Sonya, aslinya. Bu Sonya, Ya. tahan dulu ya. Kita biar waktunya biar termaintain ini. Silakan Bang Toto. Ya baik, Bu Uti, kalau tadi Bu Uti sempat menyinggung bahwasanya Nabi Muhammad mengajarkan kekerasan, perangilah kaum kafir dan lain sebagainya. Tapi mungkin Tante Uti lupa bahwasanya Rasulullah selalu mengajarkan untuk solidaritas. Ya, man ada zimmian fakot adani. Barang siapa yang menganiaya kafir zimmi, artinya yang mau berdampingan dengan Islam, itu sama saja dengan menganiaya aku, gitu kata Nabi. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kalau tadi Tante Uti sempat bilang tentang ajaran kasih, kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu, mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Kemudian pada saat penjajahan yang terjadi di bangsa kita Indonesia saat dahulu, apakah itu orang-orang Kristen sendiri memang sengaja membantu penjajah karena ingin memberikan pipi kanannya? Negara kita kan sudah dijajah. Apakah saat itu orang-orang Kristen tidak ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan yang artinya harus ikut berperang? Mohon dijelaskan Tante. Oke, baik. Sudah bisa ditangkap Bu Uti? Ya, jadi Materi itu yang pertanyaannya? ini ya, kesalahan dari Rifa, kesalahan dari muslim-muslim yang banyak ini. Ya, kalian itu ini, jadi mengambil standar Alkitab kalian itu sama seperti Alkitab kami ya. Jadi asal comot satu ayat lalu memaknakannya sendiri, menafsirkannya sendiri, lalu memaksakan pengetahuannya itu apa yang dipikirkan itu ke orang lain, ke orang Kristen pula ya. Sedangkan orang Kristen tahu bahwa apa yang kalian pikirkan itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Ketika Yesus mengatakan jika pipimu ditampar, kamu berikan pipi kiri, itu bukan bermakna ketika kamu ditampar kamu kasih lagi pipi kiri. Itu kan makna hiperbola. Banyak sekali makna hiperbola yang dikatakan oleh Yesus ya. Dia mengatakan jika imanmu sebesar biji sesawi, maka kamu akan bisa memindahkan gunung. Itu juga contoh ya. Bisakah orang memindahkan gunung? Pernahkah ada orang memindahkan gunung? Ya enggak ada gitu loh ya. Bisakah orang ditampar langsung kasih? Itu nggak ada, kecuali kalau dia ngambek, itu nggak ada. Itu hiperbola. Hiperbola itu artinya di dalam ayat yang lain jelas dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Intinya maksudnya adalah kamu jangan membalas kejahatan itu dengan kejahatan ya. Itu yang dimaksud, karena Yesus mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu dia intinya. Ya, bukan berarti kalau kamu nampar saya kasih pipi saya, enggak ya. Lalu ketika kamu mengatakan ketika dalam perjuangan orang Kristen, enggak ada ya. Karena orang Kristen ketika digebukin dia minta digebukin lagi. Itu kan gila. Pernahkah ada yang seperti itu? Ini kan karena kalian salah memaknakan apa yang ditulis oleh Alkitab. Alkitab kami itu kontekstual, nggak bisa main comot satu ayat lalu petenteng di situ. Nggak bisa. Nggak sama dengan Al-Quran. Satu ayat Al-Quran itu ya berdiri sendiri ya. Boleh saya selipkan sedikit ya. Ditahan dulu Bang Toto, Bang Toto. Nanti kita lanjut ke sesi lainnya Bang Toto ya. Yang penting itulah jawaban yang disampaikan Bu Uti ya. Nanti biar teman-teman netizen luar sana yang menilai ya. Baik, persilakan Gurunda, waktu dan tempatnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam Bu Uti, gimana kabarnya Bu? Malam, Sehat? apa kabar Pak Juma? Udah lama nggak ketemu ya. Iya Bu, alhamdulillah saya sehat. Ibu gimana, sehat? Baik-baik, ini cuma lagi baru pemulihan COVID. Kalau lemah badannya batuk. Oh iya, mudah-mudahan segera sembuh. Banyak makan vitamin yang banyak ya. Iya. Gini, saya hanya ingin bertanya sama Bu Uti ya. Pada saat Yesus itu datang ke muka bumi, dia mengajarkan
tentang satu keyakinan, satu ajaran. Menurut Bu Uti, Yesus itu mengajarkan dirinya sebagai praktisi Yudaism atau sebagai Kristen layaknya Ibu Uti saat sekarang. Silakan, Bu. Oh gitu ya. Jadi pertanyaannya, apakah Yesus mengajarkan secara praktis Yudaism atau seperti yang diajarkan sekarang? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang berubah, Pak. Ya. Adapun kalian mengatakan bahwa orang Yahudi itu bertauhid. Oh maaf, tidak ya. Orang Yahudi mengenal konsep Allah Bapa, Allah Anak ya. Betapapun kalian menyangkalnya ya. Karena orang Yahudi itu mereka menyalibkan Yesus karena apa? Karena konsep anak Allah itu, konsep Mesias itu tercatat di kitab kami. Yesus itu bahkan mati karena dia dalam konsep anak Allah, dan konsep anak Allah atau paradigma tentang anak Allah itu diketahui oleh orang Yahudi. Anak Allah itu artinya adalah anak, artinya Allah sendiri, artinya adalah Mesias, menyamakan dirinya dengan Allah. Oleh sebab itu Yesus dikatakan menista agama, menista Tuhan karena dia mengaku anak Allah. Inilah yang diketahui oleh mereka. Jadi kalau Bapak mengatakan yang diajarkan oleh oleh Yesus itu adalah konsep Yahudi atau konsep yang sekarang, tidak ada yang berubah, Pak. Itulah yang diketahui. Adapun Bapak mengatakan orang Yahudi itu punya konsep sendiri, itu kan mau-maunya kalian. Tapi kalau kalian mau jujur, mau benar-benar mau mencari kebenaran, kalian akan lihat sendiri kitab mana yang dipakai pada masa itu. Kitab yang kami pakai inilah sejarahnya, Pak. Adapun orang-orang Yahudi sekarang yang menolak Yesus, mereka punya ajaran sendiri demi menolak Yesus itu. Tetapi itu pun sudah diberitakan oleh Yesus. Bahkan sebelumnya orang-orang Yahudi itu memang akan menolak dia. Oleh sebab karena mereka menolak dia, itulah makanya keselamatan itu diberitakan kepada seluruh dunia gitu loh. Tetapi kalau Bapak sekali lagi bertanya apakah itu mengajar tentang Yudaisme, nggak ada yang diajarkan. Yang Yesus ajarkan adalah konsep yang ada sekarang. Ya, dia itu adalah anak Allah. Dia mati, justru mati karena mengaku anak Allah. Jadi aneh gitu ketika orang Muslim mengatakan, mana Yesus mengaku Tuhan, mana Yesus mengaku Tuhan. Itu kan artinya kalian memandang konsep kalian, lalu kalian masukkan ke dalam konsep Yesus. Yesus datang ke dunia itu untuk menjadi penebus dan juru selamat, bukan untuk jadi Tuhan. Dia bahkan mati di kayu salib. Ya, tetapi dia mengaku dirinya itu anak Allah. Anak Allah itu tercatat di Alkitab. Dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, gitu ya Pak ya. Terima kasih. Boleh saya tanggapi, moderator? Mau bertanya atau mau ngajak debat? Nggak bisa ya. Ini mah debat. Oh, tidak bisa. Tanya aja Pak. Sebentar, Gronda. Oke, baik. Terima kasih. Ivan Pila yang ada di... Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Dari pihak Kristen mungkin kalau ada yang mau bertanya pada pihak Muslim, dipersilahkan. Iya, itu Kristen banyak ya, berapa orang di situ? Ini Pak, itu ada nggak sih Pak Muhammad tadi yang gara-gara dia saya di sini? Ya, sambil menunggu teman yang dari kekristenan, tolong dong Bu Uti di kontak temennya udah ada belum? Iya, kayaknya sih, entar dulu ya. Udah setengah jam lebih kayaknya. Ya. Udah setengah jam. Bu Uti sambil nelpon, kita sambil menginfo juga ya Ikhwan Filah yang dicintai Allah Azza wa Jalla, para penonton setia Zojahidin Cakrawala Cemerlang, diberitahukan kembali tidak bosan-bosannya bahwa jalan untuk menjadi penghuni surga jalur prestasi sedekah masih dibuka sampai Masjid Zojahidin berdiri tegak di Bloro, Desa Kepoh. Jadi tafadhol Ikhwan Filah, jika sekarang belum ada rezekinya yang berlebih, insya Allah di akhir bulan atau di akhir bulan berikutnya rezeki tersebut ada, sehingga Ikhwan Filah sekalian bisa berpartisipasi di dunia untuk sesama umat, dan partisipasi tersebut menjadi saksi di akhirat nanti ketika Allah Azza wa Jalla menanyakan apa yang kita lakukan terhadap agama ini. Sekian dari Penatua. Dan sekarang kita menunggu Nggak ngaku penatua loh, apalagi kamu ya. Ya Allah. Apa sih? Apa sih? Ini sama Penatua kok gitu. Kok saya buat penatua ngaku-ngaku. Emang gue emang nyenggol title-nya Buti. Jadi penatua. Ya syukurin aja itu penatuanya. Gue aja nggak nyenggol, gue menghargai Buti. Kenapa Buti nggak menghargai gue gitu? Ya kamu kan nggak selevel sama aku, penatua apaan? Nah, ini kasihilah sesamamu, kasihilah sesama penatua. Pen. Itu temennya gimana? Udah ada kabar belum? Tahu nih nggak diangkat? Ya udah, Buti tinggalin chat. Sekarang sambil kita ada kawan-kawan kekristenan di sini. Ya panggil si Israel. Iya, silakan panggil aja siapa gitu. Yang penting 2 versus 2 jadi.
Kalau nggak ada, Tafadol atau dilanjut lagi antriannya yang ingin bertanya, atau mungkin Guru Zuma ada pertanyaan apa kan gitu, sambil nostalgia kan ya Guru dan Bu Uti, udah lama juga nggak ketemu. Iya, tadi ada yang mau bertanya kayaknya, silakan. Sok atuh. Sama Bu Uti. Ya. Udah di chat temennya Bu Uti? Nggak ada beritanya? Enggak, maksudnya yang David Israeli. Iya, nggak diangkat tuh. Oh ya wes, oke lah, kita lanjut aja dalam berdialog sambil mengisi malam ini dengan penuh edukasi dari dua sisi. Tafadol. Moderator, hamba kembalikan. Syukron, akhi. Gimana Bu Uti sambil menunggu waktu? Ya Boleh? sudah, kita lanjut aja setelah ini selesai. Ya udah capek banget, pinggang saya udah sakit. Oh gitu. Lama dari Oke. pagi ya, udah Baik. jam 1 jam lebih ya. Ya, Iya. ini sudah durasi udah hampir 1,5 jam ini, Bu Uti. 1 jam lewat 30 menit buat saya. Oke, baik. Mungkin kita langsung masuk ke sesi conclusion aja, Bu Uti ya. Ya. Nanti kalau memang misalnya temannya datang atau misalnya mau lanjut Ya, sepertinya berdiskusi sih lagi, enggak ya. gitu kan. Sepertinya enggak lah ya. Nanti Ya, kita dia sediakan datang waktu. ya, saya keluar, saya udah capek. Iya. Ya, baik. Uni Rifa? Iya, ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi conclusion ya, atau kesimpulan Uni Rifa ya. Yang bertanya cuma 2 orang aja, Pak. Kan ada berapa lagi lah? 2-3 orang lagi lah. Atau silakan kalau masih ada yang mau bertanya, Iya, Ikhwan bilang. ada yang masih mau Sebelum bertanya. kita masuk ke sesi terakhir, ini masih ada waktu sekitar 4 menit. Ya udah Gurunda lagi aja, yang Oke. lain tuh standby Baik. lah, nungguin. Tafadol Gurunda. Baik. Jadi yang Ibu Uti terangkan itu tadi adalah pengajaran Kristen, itu ajaran mimbar gereja. Yang saya tanya ajaran Yesus, apakah Yesus itu mengajarkan ajarannya sebagai praktisi Yudaism atau sebagai praktisi Kristen? Kalau Kristen mah jelas mengajarkan menyembah Yesus. Nah, Yesus mengajarkan itu enggak? Nah, sekarang gini aja, Pak. Gampang banget ya. Yesus mati karena mengaku anak Allah, Pak. Kalau dia mengajarkan yang lain, bagaimana bisa dia dimatiin, dia dihukum, Pak? Itu kan karena pengajarannya, karena pengakuannya. Di dalam Matius itu Bapak baca dengan jelas, alasan apa Yesus dibunuh. Yesus dibunuh tapi karena kan- mengaku anak Allah, mengaku Tapi Mesias. kan dia Pengajaran- klarifikasi, Bu. Ya, Ketika orang Yahudi menuduh menyatakan dirinya dengan Tuhan, Yesus kan klarifikasi. Maksud saya menyatakan diriku Tuhan itu karena di dalam kitabmu kan tertulis, kata Yesus, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, dia adalah Allah. Yohanes Kan lain cerita Yohanes 10 konteksnya, ayat Pak. 30. Itu karena Yesus Nggak mau, bisa, Bu. Yesus mengatakan kenapa kamu bunuh aku, sedangkan orang lain aja. Nih kan maksudnya begini, kenapa kamu mau bunuh aku, sedangkan dia itu aja anak Allah itu artinya begitu, ya. Kenapa kamu mau bunuh aku? Ya, tetapi Iya. kan alasan dia dibunuh itu Iya, apa? makanya Enggak, Bukti di makanya dalam Bapak bertanya atau enggak? Ya, saya menjawab makanya aja. di saya dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai ayat 36 itu jelas loh bagaimana kemudian orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Ya, itu Lalu kan Yesus betul. klarifikasi kan? Yesus klarifikasi. Nah, Ada sekarang apa? gini aja. Ada apa Bapak kalian ya. menuduh saya Maaf. menyamakan diriku sebagai Allah? Udah, gini aja. Bapak kan ini kan, ya di dalam Yohanes 5 ayat 18, ya kan? Oleh sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi karena dia mengatakan Allah adalah Bapaknya sendiri, ya. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Itu dia sebabnya dia mau dibunuh, ya Pak ya. Oh, Adapun tidak, yang Bu. Bapak bilang itu ada dalam Salah itu. konteksnya, ya. Di dalam salah. Matius itu jelas Yesus dibunuh karena apa? Karena dia akhirnya mengaku bahwa dia adalah anak Allah, adalah Mesias itu, ya. Mahkamah Agung mengatakan, katakanlah terus terang kepada kami atas tuduhan-tuduhan ini, apakah engkau mengaku bahwa engkau adalah anak Allah atau Mesias itu? Lalu Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya. Lalu Yesus mengatakan, mulai hari ini engkau akan melihat anak Allah itu atau anak manusia itu duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dia mengaku bahwa Jangan dia dirubah-rubah duduk di sebelah ayatnya. kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Anak manusia. Iya, bukan anak Allah. manusia, anak Allah itu sama, Pak. Ya, Yang itu harus mengatakan Bapak Yesus ketahui. itu anak Allah itu adalah pengarang kitab Anda dan juga iblis. Maaf, Yesus sendiri menyebut Iblis Allah itu Bapa. yang mengatakan ya, Bapa. bahwa Enggak, saya nggak mau Yesus debat itu anak dengan Allah. Pak Zulkifli, enggak. Ini bukan sesi debat ya. Kalau Yesus Bapak mau bertanya, mengajarkan ya saya jawab. kepada praktisi Saya nggak mau Yudaism kalau dirinya itu adalah utusan Allah.
mengajarkan kemudian Yesus adalah Allah itu Kristen. Itu kan maunya Makanya saya Pak, kata, itu kan maunya Yesus. Pak Enggak, Zulkifli itu yang ajaran Yesus, Bu. menyesatkan ya. Makanya saya menyesatkan, tanya, mengikuti apakah Yesus perintah mengajarkan nabinya, Yesus Yahudi bukan Tuhan. atau Itu kan- mengajarkan ini kan maunya Pak Kristen? Zulkifli. Nah, Kan sekarang gitu. gini ya Pak ya. Sekarang gini ya, pernyataan Yesus sendiri ya. Yesus Ya. meminta kepada kepada orang lain ya. Nih. Pernyataan dari Yesus sendiri jangan dibantah ya. Saya nggak mau Pak Zulkifli membantah karena saya udah kasih ayatnya. Semua berdasarkan dalil. Dalil itulah pembuktiannya. Absolut nggak bisa diganggu gugat ya. Apa Ya. kata Yesus? Ya, Yesus mengaku begini ya. Hmm. Dulu saya buka dulu. Saya buka dulu ini ya biar langsung bisa dibaca. Ya, Mesias ya sebentar. Banyak sekali nih saya mau buka satu-satu. Ya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati. Oh ini. Lukas karena nah ini ya. Semuanya bertanya dalam hatinya tentang sebentar satu-satu saya buka dulu, panjang nih banyak. Ya ini ya, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Ya, udah ini satu dalil yang nggak bisa dibohongin ya. Tetapi terus Yesus berkata Mesias kepada itu mereka, apa bagaimana dapat mengatakan apa Pak? Mesias itu apa rupanya? Mesias, tahu nggak? Anak Ya, Allah. makanya saya tanya. Ya Bapak mau mengarahkan, Mesias itu hanyalah yang diurapi. Pak, nih tak kasih tahu, duduk tenang. Ibu sudah menjawab dengar Pak, tak Mesias kasih itu tahu, adalah anak Allah. tenang ya, belajar Alkitab yang benar, jangan penyelewengan doang yang disana. Sekarang Ibu Ya, mengatakan arti Mesias itu adalah apa? Mesias itu Mesias adalah- bergulir beribu tahun ya, Mesias bukan adalah- lagi artinya hanya sekedar diurapi, tetapi pada zaman raja-raja, nabi-nabi itu nabi-nabi yang itu yang Saya butuh Yesaya, ajaran Yesus, Yehezkiel, bukan Yeremia ajaran itu gereja. Mesias itu jelas adalah Allah yang menjadi manusia. Di Tertulis mana di itu dalam kitab diajarkan? kami. Mesias adalah Allah jadi manusia. Di mana itu diajarkan? Nah, di dalam gereja, kitab kan? Yesaya, Bapak kan tahu. Mana Pak. coba Ibu tunjukkan dalilnya. Ya baca sendiri Yesaya 9 ayat 5 ya. Banyak Pak. Yesaya 9 ayat 5. Coba tunjukkan dalilnya apa yang dituliskan di situ, Bu. Ya bacalah. Ibu yang membaca coba. Ya tetapi seorang anak telah lahir bagi kita gitu kan. Siapa anak itu yang telah lahir, Bu? Nih, di dalam seorang putra telah diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebutkan orang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anak yang adalah Bapa yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terus? Ya di ayat Terus yang lain itu siapa dikatakan itu? ya, Bapa yang Terus kekal, siapa Raja itu, Bu? damai itu lahir seperti apa? Dia akan lahir seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia akan mati lalu umurnya akan lanjut. Ya, itu banyak siapa ya. itu? Umurnya akan lanjut, dia akan lahir dari Roh Kudus dan akan lahir dari seorang anak darah Maria, dari tunas Daud, dan Roh Allah akan ada padanya. kata siapa? Lalu Itu kata siapa, Bu? dan dia akan menjadi hakim. Baca makanya keseluruhan kitab Ya, Yesaya itu kata siapa? Baca keseluruhan kitab Yesaya itu ya, maaf. Ya. Kalau Jadi orang jangan yang asal punya, comot aja. kalau yang punya kitab ditanya siapa yang ada di Yesaya 5 itu, dia nggak ada pernah menyebut Yesus, satu manusia pun di antara mereka. Ya tentu saja namanya belum lahir kok, dikasih nama Yesus itu sudah lahir. Ini kan ada kronologis ceritanya, berabad-abad setelah dia lahir namanya Yesus. Kok bisa gitu loh, orang yang telah lahir belum lahir, gimana ceritanya, Bu? Kan sudah ada nubuatnya, itu nubuat tentang kedatangan Yesus Ini semuanya. bukan nubuat ini, Bu, ini telah Sorry ya, lahir. bukan Ini nubuat kalau itu kalau Anda kata telah sendiri yang itu sudah terjadi menyangkalnya. atau belum terjadi, Bu? Apa? Telah lahir itu maksudnya sudah terjadi Justru atau di belum? dalam Alkitab kata telah itu dipakai untuk menyatakan nubuatan. Itu kalau dalam bahasa Inggris itu artinya present perfect tense. Sudah dalam Kayak mana bentuk ceritanya? sekarang dan Telah untuk lahir, masa yang telah depan. lahir. Iya, telah lahir itu ya, dalam bahasa Inggris lebih tepat sekali itu dipakai bentuk present perfect tense. Present perfect tense itu adalah artinya telah dalam masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu dipakai ini dalam terjemahan bahasa Indonesia saja memakai seperti itu ya. Tetapi
Tetapi dalam terjemahan di dalam bahasa Inggris paling tepat, Pak. Itu adalah bahasa nubuatan, karena nggak cuma di situ saja. Ketika itu adalah nubuatan, dipakai bentuk present perfect tense. Itu berlaku untuk orang di depan dan selamanya. Oke? Itu bukan bentuk past tense. Past tense itu telah tetapi bentuk lampau. Itu bentuk present perfect, sudah tetapi untuk yang sekarang. Oke? Salah, ibu asumsi. Oh Kita punya tidak, orang tidak asumsi. Anda Saya bisa perkosa. buktikan. Saya ada buku bahasa Inggrisnya. Ada Ini sekali, original Pak teksnya tidak E. menjelaskan seperti itu. Kok bahasa Inggris? Larinya ke bahasa Ibrani dong. Bahasa Iya, Inggris, sekarang saya mau kasih tahu Pak Lalu ya. Ben Mita Bahasa bilang, Inggris itu itu ajaran apa adalah itu yang mengatakan itu? terjemahan pertama kali dari bahasa Ibrani. Dan bahasa Inggris itu tata cara ya, orang yang memahami grammarnya kitab bahasa Tanakh, Inggris dengan bahasa orang yang Ibrani memahami itu kitab hampir Tanakh, sama. menggunakan bahasa Ibrani Hampir sama tidak Pak mengertikan E. Itu seperti dari kalau pemahaman misalnya orang nggak bisa, Kristen. sebentar. Kalau nggak bisa bahasa Ibrani, boleh cari bahasa Inggris karena Maaf grammarnya itu Pak, hampir sama. maaf Bu Uti. Iya lucu. Present Dia perfect katanya tense mau itu bertanya tapi nggak masa jadi yang debat. Ya lama, udah, saya selesai ya. masa yang lalu dan masa yang Ya, sedang saya berlangsung. Beda, Bu, Salah ya. itu. Enggak. Itu Beda, sebentar Bu aku mau Uti. jelasin Bu Uti, sebentar. Present perfect tense itu artinya masa lalu dan masa yang sedang berlangsung. Berarti di masa lalu udah ada itu belum? Sudah itu sekarang. Enggak, tidak. Namanya Itu present maksudnya. itu, Dova. Kalau namanya present itu sekarang. Kalau yang untuk masa lalu itu namanya past perfect tense ya. Tak ajarin, oke? Jangan Iya ngasih Bu, pesan yang salah. jangan Ibu Kalau yang salah, masa nggak lalu, gitu. kalau kamu mengatakan masa lalu itu harus pakai past perfect tense. Itu harus gini ya. She has been born, ya pakai misalnya gini. She has been going, itu pakai been tambah verb tambah ing. Artinya dari masa lalu sampai sekarang masih. Itu ya tak kasih tahu. Oke, sekarang gini, coba yang bahasa Inggrisnya itu gimana? Dibuka ayat yang tadi. Kita lihat sama-sama. Ya kamu buka aja itu bahasa Yang Inggrisnya. bahasa Inggrisnya. Ya jelas Ibu Uti salah. Saya harus ngambil di dalam. Maaf ya kalau dibilang itu, kalau itu Bisa ada yang buka nggak? Nah, Bisa ada sekarang yang gini buka aja, Denova, tunjukkan ya. Di mana? Tunjukkan ke saya ya. Kalau kamu mengatakan itu sudah lahir, mana yang berasal dari tunas Daud, yang adalah berasal dari Roh Kudus, Roh Allah ada padanya, dia akan menghajar bumi dengan nafas mulutnya, dia akan dibawa ke pembantaian, lalu dia akan mati, tetapi umurnya akan lanjut, dia disebut Immanuel. Tunjukkan di masa sebelumnya ada yang seperti itu. Kamu harus buktikan ketika kamu mengatakan itu telah. Kalau nggak bisa buktikan, kamu cuma asumsi ngikutin penyelesaian dari Enggak lah. Gitu. Coba Bang Yonatan. Bang Ya, Yonatan. boleh nggak saya Coba. jelaskan ini? tunjukkan, Iya, iya, silakan, tidak Bang bisa, Juma. tidak bisa. Silakan Bang Juma. Ya, tunjukkan Ya. Pak Juma ya. Sekarang gini Pak Juma ya. Ada seorang anak, ini kan keseluruhan dari penyampaian Nabi Yesaya ya, nubuatnya ya. Pertama, dia akan berasal dari tunas Daud. Ya, jelas harus orang Israel. Lalu dia akan lahir dan dia disebut seorang anak dari anak darah ya. Jelas itu disebut ya. Lalu dia ada Roh Allah akan ada padanya. Jelas. Lalu dia akan menjadi hakim yang agung yang akan menghajar bumi dengan nafas mulutnya, ya kan? Lalu dikatakan bahwa dia di Yesaya 53 bahwa dia akan dibawa ke pembantaian dan dia tidak membuka mulutnya. Lalu dia akan mati dan umurnya akan lanjut, dia hidup lagi. Coba ceritakan ada sejarahnya yang telah terjadi seperti itu. Kalau kalian tidak bisa menunjukkan, kalian cuma menyangkal. Oke? Nah, udah saya nggak mau berdebat lagi, sudah selesai, kita selesai karena tadi sesi tanya jawab bukan berdebat. Oke? Saya lift dulu ya, sudah capek sekali. Enggak, Bu Uti. Ya, Saya saya nggak Bentar, boleh. Buti. Sebentar, Bentar, Bu Buti. Uti. Udah, Gitu, Bu kepanjangan, Uti. Buti. Tadi kan Buti. present perfect tense. Buti, Kan juga ada busonya. Julian kok. Busonya, Kalau bahasa Inggris juga. Busonya. Ya, Iya, saya iya, lift oke. ya, maaf ya. Buti, teman-teman. Maaf. Buti. Apa? Saya Kita belum conclusion, Buti. Ya Conclusion dulu. enggak penting karena kalian menyalahi aturan. Tadi pura-pura mau bertanya ternyata malah ngajak debat lagi. Ya pusing kepala saya dong. Udah dong, udah dong. Ya udah, istirahatlah, Ya, Buti. udah capek dari Ibu dulu itu nanti kan. siapkan waktu kita bahas siapa yang ada di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu. Ante closing dulu Siapkan terakhir. penyesatanmu, ya kan? Closing dulu. Anda yang menyesatkan karena Oh kok tidak, tiba-tiba kok apa jadi yang Yesus disesatkan itu. Yesus itu Telah ada. lahir. Itu cerita, sebentar, itu saya sejarah terima tentang telepon sebentar. Hizkia, Buti. Halo, sebentar saya terima telepon dulu. Halo, Pak. Hezekia itu Halo, sendiri Pak. artinya Allah yang perkasa. Halo. Halo, Pak. Kok larinya ke Yesus? Halo, Enggak, Pak. Yesus juga salah perkasanya. kok dia. Salah. Perkasanya di mana Yesus Pak, itu? bagus. Hakim di mana dia? Iya, saya keluar ya. Tadi masih ingat nggak Bang Juma? Iya. Hmm.
Tadi dibilang present perfect tense kan? Iya betul. Itu suatu bentuk kata yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi, sesuatu yang telah dimulai dan yang Sabar. ya, dan yang sedang berlangsung juga. Tahan dulu, tahan dulu. Ayo, ayo, santun, Ata, Buti. Saya pamit dulu lah. Buti. Belum. Buti belum. Minta jadwal untuk bahas Hezekiel Udah malam. 9 ayat 5 itu. Ya, saya live ya. Bye-bye. Tante, jangan kabur dulu. Jangan kabur lah, Buti. Tante belum klimaks. Tante aku belum klimaks. Tante aku Kapan belum Bu Uti klimaks. kita bahas Yesaya 9 ayat 5 kapan? Ya sudah ya, nanti kalau mau Pak Juma yang punya sesi sendiri ya. Saya mau. Iya, kapan? Maksudnya kapan Besok gitu. Buti, besok. Iya, besok ya. Bye-bye. Aku Baik. belum klimaks. Oi, tunggu. Kesel. Tunggu nih, tanggung. Iya. Belum Ya udah, klimaks. pastikan aja Uni. Besok jadwal Gurunda Zuma dan Penatua Uti. Penatua Uti. Sekarang Tafadil Yesaya 9 ya. Ya saya 9 ayat 6 itu biasanya. Aku Tafadil, klimaksin Pak. lah, oi sedikit. Ya, silahkan. Ya, tadi kan aku udah kasih tahu, ayo buktikan. Mana sih Nabi Muhammad itu memenuhi nubuatan Nabi palsu di kitabnya? Nggak ada. Ya kan? Itu kalau aku berdalil terpenuhi semua nubuatan. Nah, ini mungkin sebagai klimaks ya, kita akan baca di dalam kitab Amsal 37. Ini spesial buat Tante Uti. Yang masih live nggak dia? Ini buat murid-muridnya yang di live komennya aja nih ya. Masih live nggak Tante Uti? Udah nggak ya? Aku nggak tahu soalnya aku nggak live ya. Udah pergi. Nggak, maksudnya dia masih live nggak? Nggak tahu. Coba terusin aja Uni. Oke, ini buat teman-temannya Tante Uti ya yang masih menuhankan itu sih, itu oke, nggak masalah ya. Silakan dituhankan, tapi ini klimaksnya dari aku aja lah gitu. Nah, ini ada pernyataan di dalam kitab Amsal 3 ayat 7. Gini kata ayat Amsal ini. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, itu yang ngomong siapa? Tuhannya Bani Israel. Nah, tiba-tiba, mari kita baca di dalam 1 Korintus. Ini luar biasa ini. Terpenuhi semua nubuatan pokoknya. 1 Korintus 10:15. Udah dibilang sama Tuhannya Bani Israel, jangan sok bijak loh, gitu ya. Nah, ini ada orang tiba-tiba ngomong, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Enak banget ini orang aku bijaksana sendiri. Padahal tuh Amsal bilang, jangan sok bijak, jangan ngaku jadi orang bijak. Tiba-tiba ada yang baru muncul ngaku-ngaku ketemu Yesus, ngaku bijaksana. Udahlah ya, udah terpenuhi, klimaks aku selesai. Ya, tambahan sedikit, kalau Rasul Muhammad SAW itu nabi palsu, tidak mungkinlah para ahli Bible itu mengambil kata Rasul dari Al-Quran untuk mendudukkan Paulus. Itu aja sederhananya. Ikut-ikut lagi ya, apa namanya, yang palsu pasti sukanya ngikut-ngikut yang asli gitu bang. Kalau dibilang kalau Rasulullah Muhammad SAW itu nabi palsu, gelarnya tidak akan mungkin digunakan. Iya dong. Itu intinya di situ. Dong. Itu si kece aja bang, nggak pakai nama nabi kita lagi, sok-sokan lagi pakai nabi. Nah, padahal ternyata nama aslinya nggak ada kata Muhammad. Bin Sunet. Kosman bin Sunet. Kenapa ya Gurunda Unerifa? Kenapa nggak Kosman bin Yesus aja gitu? Kenapa nggak bangga dengan Ya itu? mungkin malu gitu kan. Pakai istilah-istilah Yunani mungkin malu. Soalnya nanti masuk Contoh Kristus Slayernya apa namanya, lupa aku. Iya, bangga loh, ini Kristus tuh bangga nih. Slayer, Kores Kristus bangga banget. Kristus. Kenapa nggak Yesus Kosman gitu? Yang perempuan tuh Fatimah Sedekah namanya nggak ganti jadi Maria gitu, Maria Magdalena. Kan dia pesundal kan kalau kata orang Kristen ya. Maria Magdalena juga namanya itu, enggak Fatimah Sedekah itu. Apalagi nama cewek tuh? Annabel, Theodora. Kenapa nggak bangga gitu ya? Kenapa nggak bangga? Iya. Malah seneng. Kenapa harus pakai Fatimah ya kan? Marta. Marta. Kenapa nggak Marta? Nama Cinderella. Tandi Lincoln Kendek. Tapi bener loh, kitab Amsal ini ngeri kali nih. Namanya nubuatan Amsal ini memenuhi semua loh yang di Paulus. Ini ada lagi nih di Amsal 19:9, pendusta nggak akan binasa gitu. Pendusta pasti akan binasa. Jelas ya, Paulus kan ada legitimasi ya kalau dia tuh binasa deh kan.
tentang kedustaan itu ada legitimasinya, maksudnya ada dalilnya gitu, bahwa di dalam Galatia 3:10 kan, kalau memang karena dustaku Tuhan akan melimpah, Tuhan senang, ngapain aku dihakimi juga gitu. Belum lagi itu di Amsal 21:18 tuh, orang fasik itu jadi penebus orang jahat, nih bukan kebalikan, malah orang benar jadi penebus orang jahat, kan diganti-ganti kan. Padahal di Amsal 21:18 itu orang fasik penebus orang jahat, orang pengkhianat menggantikan orang jujur. Lah itu jelas nubuatan buat Yudas yang menggantiin Yesus karena dia pengkhianat. Loh kok tiba-tiba Yesus orang baik dibunuh buat gantiin dosa-dosa menghapus dosa orang jahat. Ini benar-benar luar biasa nih. Pantesan orang Yahudi marah besar sama orang Kristen ya. Kok ajarannya diganti-ganti? Luar biasa. Tadi pertanyaan aku juga tadi itu dia yang diterangkannya dia yang di itu. Perjanjian baru, coba yang aslinya, nggak gitu. Perjanjian baru ngeri loh, perjanjian baru. Ibrani itu kan yang 1:8 itu kan mengutip kitab Mazmur kan, yang Allah berkata, Bapa berkata kepada anak, tahtamu ya Allah. Jadi seolah-olah Bapak itu menuhankan anak. Padahal tuh ngutip kitab Mazmur tuh dihilangkan kata tahtamu kepunyaan Allah. Padahal mereka percaya, barang siapa yang mengurang-urangi Injil, ya kan, nggak boleh melampaui yang terbatas. Lah penulis kitab Ibrani aja ngilang-ngilangin kata tahtamu kepunyaan. Ngeri kali ya. Bahaya nih. Karena mereka itu tidak berdasar terhadap kitab mereka sendiri. Karena sebenarnya musuh mereka itu ya kitab mereka. Iya benar sebenarnya. Makin dibaca makin puyeng loh. Maksudnya makin tersingkap semua. Ya jujur terus terang aja. Aku malah seneng baca Bible saat ini. Masih tahu. Aku baca. Yang masih live bagaimana ini? Oh iya masih live ini, nggak apa-apa. Biar tahu, biar paham gitu. Jadi dicatat aja nomor-nomor ayatnya gitu buat amunisi gitu, bahwa memang udah terpenuhi semua nubuatan itu, dan kan udah dibilang tadi di ayatnya kan, semua akan terungkap kata Yesus kan, yang tertutup akan terbuka. Tiba-tiba kenapa pas Yesus mengutuk orang Farisi yang ngaku-ngaku sebagai rasul adalah orang Farisi? Di dalam Matius 23 itu yang jelas banget loh. Yesus bilang gini, kamu gak akan pernah bisa menghindarkan dirimu dari neraka. Bahkan waktu Yohanes Pembaptis, mereka minta dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Kata Yohanes Pembaptis, enak aja lu mau ini. Kalau lu ngaku anak keturunan Ibrahim nih, bisa nih batu ini juga bisa jadi anak Ibrahim. Kan gitu kata Yohanes Pembaptis. Artinya kan gak diterima mereka. Lah tiba-tiba orang Farisi pas Yesus naik ke langit ngaku-ngaku jadi rasul. Ya kita percaya Yesus lah. Ya kan? Makanya. Uni Rifa. Berarti dia nggak percaya sama Yesus ya? Uni Rifa. Ya. Saya mau nanya nih, itu dalam kisah yang waktu Yesus itu dibaptis itu memang benar kejadiannya seperti itu, Uni Rifa? Ya nggak mungkin lah, masa ada tuh suara Tuhan waktu itu? Berarti itu hanya karangan dong? Lucu aja, masa tiba-tiba Roh Kudus semua pada ngeliat pas turun, suara Tuhan semua pada dengar. Emang nggak bakalan gempar dan heboh itu kalau Tuhan ngomong tiba-tiba semua dengar gitu? Itu kan ya kalau secara logika bayangin aja lah, suara Tuhan tiba-tiba Tuhan terbuka tersingkap langit, anakku kau kuperanakan gitu. Apaan itu? Suara naon? Apa itu? Iya, itu suara dari mana? Enggak, justru gini loh Uni, justru kalau kita bilang Nabi Isa itu Muslim, mereka bilang ya nggak mungkin, soalnya katanya Yesus itu kan dibaptis. Ya pasti dia bukan Muslim lah katanya. Nabi Isa itu bukan Muslim katanya, karena kan dibaptis ya, katanya. Gunanya dibaptis apa coba? Dosa yang lahir kembali, katanya menghapus dosa-dosa yang lama. Udah berarti punya dosa dong. Berarti Yesus punya dosa gitu. Ya waktu itu sih kalau Yesus nggak ada dosa, cuman maksud untuk pengikut-pengikutnya gitu loh, yang kan pengikut-pengikutnya Yesus kan harus dibaptis. Sekarang ngapain Yesus dibaptis kalau dia nggak punya dosa coba? Ya justru itu saya mau pertanyakan apakah benar Yesus dibaptis. Justru saya juga masih meragukan gitu loh. Ya saya bukan cuma ragu ya, nggak percaya lah. Iya, maksudnya nggak percaya. Kalau wudhu dia saya percaya. Kalau dia wudhu di Sungai Yordan mungkin nggak ada air, dia wudhu mungkin nggak apa-apa bisa. Itu mungkin sholat mungkin kan. Mutasilah dia kan wudhu. Berarti dalam kitab itu hanya sebagian besar tuh hanya karangan-karangan bebas ya? Saya nggak mau ngeklaim. Saya pakai literasi kalau bicara kata Santo Agustin ya. Yohanes 1:1 itu adalah
himne Plato. Terus kalau mau lihat di kitab Katolik, kita nggak boleh ya. Ini ingat ya, kita ada undang UUT. Nanti kita dibilang menyimpulkan lagi. Kita nggak boleh gitu. Kita pakai literasi aja, pemahamannya teman-teman Kristen aja kita bawakan. Contoh seperti kata William Barclay bahwa Yohanes 1:57 itu tidak pernah ada di manuskrip aslinya, dan itu ditambahkan kata siapa? Bukan kata kita. Jadi kita bebas. Kita cuma ngambil literasi, jangan kita yang nyimpulin. Karena nanti apa? Kita dikatakan penistaan lagi. Padahal kan Iya, kita betul. membicarakan apa yang mereka imani. Nah gitu. Begini. Sekarang taruhlah kitab Kristen ini betul-betul adalah ajaran Yesus. Yesus menggunakan bahasa Aramaik, betul nggak? Bahasa Ibrani ketika dia membacakan Alkitab di sinagog. Betul. Nah, kemudian kitab Yunani Aramaik ini terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pertanyaannya kemudian, apakah ini adalah sabda Yesus atau hanya terjemahan? Kedudukannya kitab mereka terjemahan. Bang. Nah, sekarang kalau dia hanya terjemahan, apakah itu bisa diyakini 100% sesuai dengan aslinya? Ya nggak bisa, Bang. Nah, berarti salah enggak kalau kita katakan bahwa kitab mereka ini tidak asli lagi? Ya nggak salah, tapi kadang-kadang Ya. kan gini, Bang. maksudnya kita Karena ini adalah bacanya. terjemah, ya kan? Ya benar, betul. benar Iya, itu. betul. Nah, itu enggak Nah, usah. saya nggak mau usah. ini juga nih, Bang Tuma. Mau Usah bicara takut. juga nih. Iya, ini mau bicara Nah, juga nih, sama-sama, Bang. maaf. Sama ketika saya mengatakan ada Al-Quran, di atasnya menggunakan bahasa Arab, di bawahnya menggunakan bahasa Indonesia. Pertanyaannya, yang mana firman Tuhan? Yang bahasa Arab, Yang bahasa Indonesia bukan firman Tuhan? terjemahannya. Bukan firman Tuhan? Pan. Bukan, itu bahasa manusia. Iya, Untuk bahasa mengerti, untuk mengartikan dan memahami. Terjemahannya. Firman Tuhan Firman itu dari Tuhan. bahasa aslinya ya Bang Juma ya? Oh jelas, itu pasti itu. Bahasa asli dari Tuhan itulah firman Tuhan. Iya, Terjemah itu adalah usaha manusia untuk memahami firman firman Tuhan. Tuhan. Iya, betul. Nah sekarang kalau ketika ada Al-Quran berdampingan dengan bahasa Indonesia, yang mana yang firman Tuhan? Bahasa Arabnya dong. Bahasa Arab. Bahasa Arabnya. Iya. Kenapa tidak dikatakan bahwa bahasa Indonesia bukan firman Tuhan? Karena hanya Karena itu adalah perkataan manusia. Manusia. Benar nggak? Iya, Siapa yang benar. menerjemahkan? Manusia. Manusia. Iya. Manusia. Berarti itu adalah perkataan manusia. Iya, betul. Ya, apa yang mendukung mereka untuk menerjemahkan itu? Keinginan untuk mengetahui firman Tuhan. Iya. Benar ya? Iya. Jadi kedudukan terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Al-Quran adalah Al-Quran. Terjemahannya adalah bahasa manusia. Sama seperti kitab yang ditenteng oleh teman-teman Kristen. Apakah itu firman Tuhan? Terlepas itu terjemahan asli dari kitabnya Yesus. Tetapi yang mereka pegang itu bukan firman Tuhan. Perkataan manusia yang ingin mengkaji, mengerti, memahami firman Tuhan yang ada di dalam ajaran Yesus. Jadi tidak salah kalau kita mengatakan bahwa kitabnya orang Kristen bukan firman Tuhan. Tapi mungkin terjemahan. Nah itu pun harus dibuktikan. Diterjemahkan dari mana? Dari mana diterjemahkannya? Mana asalnya? Buku apa asalnya? Bahasa apa asalnya? Seperti apa ajarannya? Oh asalnya Yunani. Nah Yunani, Yesus mengajarkan bahasa Yunani? Tidak. Jadi sederhana. Kalau saya melihat ya kaitannya dengan materi ini, sebenarnya gini loh. Kalau kita ingin menggunakan metode Al-Quran, ini kan katanya firman Tuhan. Berarti kalau firman Tuhan, berarti kudu wajib memenuhi syarat. Nah, contoh misalnya, di dalam Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Coba kita menggunakan kaidah Quran. Mu di sini siapa? Orang. Iya, orang, betul. Siapa mereka ini? Yahudi. Nah, kapan mereka hidup? Tahun 1. Bertemu dengan siapa? Yesus. Oke. Berarti perkataan ini adalah nasihat Yesus kepada orang yang hidup di abad pertama, betul? Sahih, betul. Betul. Oke. Dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini dibicarakan adalah orang yang hidup sesama dengan Yesus. Berarti nabi yang datang pada saat itu adalah nabi yang datang pada abad ke 1. Satu. datang ke
Abad ke-1 datang ke murid murid Yesus. Ini kalau kita berbicara mengenai kaidah ya, kaidah bahasa yang berkaitan dengan Al-Quran, asbabul nuzulnya. Nah, lalu kemudian ketika diterangkan bahwa Nabi palsu datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, artinya ada sosok yang bukan domba nyamar menjadi domba. Sekarang, menurut bahasa kita, menurut pemahaman kita, domba itu identik dengan Kristen. Bani Israel, salah. Yes. Bani Israel. Iya. Bani Israel kan? Iya, betul. Bani Israel. Oke. Untuk itu Anda salah sedikit. Adinda salah sedikit. Harus jelas di situ. Nah, jadi domba itu adalah Bani Israel. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai Israel, Bani Israel. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Berarti nabi ini akan menyamar seperti Bani Israel, menyamar sebagai pengikut Yesus. Betul? Betul. Nah, sekarang pertanyaannya kemudian, siapa yang menyamar membawa-bawa nama Yesus sebagai utusan Yesus, sebagai murid Yesus, sebagai bapak dalam Yesus Kristus? Siapa itu? Saul van Tarsus. Si Saul orang Tarsus. Iya. Kena kalau kita menggunakan kaidah-kaidah bahasa dalam menanggapi ini. Ini masalahnya mereka ya di dalam menafsirkan eksegesis daripada kitab mereka sendiri ya. Itu dia kejadian masa lalu seakan-akan itu berlanjut terus-menerus, seakan-akan Yesus itu berkata kepada mereka. Padahal Yesus berkata kepada murid-muridnya yang asli di sini. Matius 7 ayat 15 itu. Bukan kepada Kristen yang saat sekarang. Sehingga dengan bebasnya mereka menuduh Rasul Muhammad SAW. Padahal yang diceritakan di sini adalah orang yang datang pada abad pertama, bukan yang datang pada abad ke-7, abad ke-6. Disitulah keeroran mereka. Mereka nggak ngerti kitab mereka sendiri, maka pantaslah mereka diajari. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Kalau mereka mengatakan Paulus bukan nabi, kata siapa? Di kitab Anda dikatakan dia nabi. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Saulus di situ disebut sebagai nabi. Berarti jelas ya, belum lagi seperti yang diterangkan Adinda Arifah itu sudah benar itu. Ketika Yakub memanggil ke-12 anaknya, dia ceritakan perihal anaknya masa akan datang. Kamu keturunanmu akan begini, kamu keturunanmu akan begini, kamu keturunanmu akan begini. Tiba pada kejadian 49 ayat 7. Di situ dikatakan untuk Benyamin. Benyamin, kamu nanti berperilaku seperti serigala. Keturunanmu maksudnya. Nah, Paulus ini mengaku sebagai keturunan daripada Benyamin. Berarti dialah serigala itu. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Apa bukti bahwa dia serigala? Pengenapan dari nubatan itu 2 Korintus 12 ayat 16. Kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Itu jelas. Jadi saya hanya mengingatkan ya bahwa yang dimaksud nabi palsu itu adalah Paulus, tidak ada yang lain. Karena yang datang kemudian merusak ajaran Yesus dengan membawa nama Yesus adalah Paulus. Coba kita lihat Roma, Efesus, kemudian Galatia, kemudian apa lagi? Ibrani, Tesalonika. Ya, banyak surat-suratnya, betul. Kapan Yesus mengajarkan itu semua? Oke lah, Yesus datang pada saat dia ke Damsik. Apa yang diajarkan di situ? Terus Roma kapan diajarkannya? Galatia kapan diajarkannya? Berarti ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, murid-muridnya, aku akan pergi dan tidak akan datang lagi. Nanti kedatangan kedua kalinya nanti di akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Kan Yesus sudah terangkat tuh ke langit. Nanti datang di akhir zaman, kedatangan keduanya, disertai dengan malaikat-malaikat bersama dengan awan-awan. Nah, ketika Paulus mengaku datang Yesus kepada dia, itu kedatangan yang keberapa? Berarti Yesus itu bertahun-tahun, berpuluh tahun bersama Paulus dong. Ya saya kira begitu ya. Jadi kita ya senyum-senyum aja lah, karena teman-teman Kristen itu susah untuk membodoh-bodohi kita.
Karena umat Islam itu, teman-teman di sini itu lebih paham kitab mereka daripada mereka. Karena mereka hanya menjajakan iman ya dan cinta mereka terhadap ketuhanan Yesus, sementara kita menyampaikan kebenaran. Saya kira begitu. Mohon maaf kalau saya banyak menyita waktu. Maaf. Sedikit boleh nggak? Mau tanya sedikit. Melengkapi. Silakan. Saya coba menjadi Yesus seperti Yesus melengkapi hukum yang disampaikan Bang Luma, boleh ya? Sedikit aja. Silakan. Oke, melengkapi artinya di sini mungkin menambahkan sedikit. Jadi ada satu hal yang selama ini tuh terpikir oleh saya ketika membaca kitab sucinya teman-teman Kristen terkait tentang Yesus sendiri. Nah, di dalam Matius 13 ayat 11 ini ada clue ya atau tanda-tanda. Di situ Yesus mengatakan, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Artinya ada orang yang memang sudah ditolak oleh Yesus, kepada mereka tidak. Nah, kita harus cari tahu nih, mereka ini siapa maksudnya? Otomatis kan yang bukan muridnya Yesus dong, bener kan? Nah, kalau memang Yesus itu untuk seluruh bangsa, kenapa dia menolak orang lain? Gitu loh. Kalau memang dia untuk seluruh bangsa, kenapa pas dia hidup dia nggak langsung aja ngomong di situ, nggak usah pakai perumpamaan gitu. Oh nih, ayatnya bagus itu. Iya, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Kepadamu doang, kepadamu gitu ya murid-muridnya. Nah, tetapi kepada mereka tidak. Kemudian kita lihat lagi Matius 13 ayat 34. Kita lihat lagi nih 34-nya. Nah, jadi kita harus percaya kepada Yesus dong. Jangan percaya kepada orang ngaku-ngaku ketemu Yesus gitu. Nah, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Artinya secara telak di sini dinyatakan oleh penulis kitab Matius, ini karena warna hitam ya. Penulis kitab Matius berkata, kalau untuk orang banyak itu Yesus sengaja pakai kata-kata perumpamaan. Nah, coba bayangin, kita lagi pakai bahasa perumpamaan, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Ibrani, itu ada orang Yunani yang dengar dan mereka belum tentu paham kaidah bahasa Ibrani, tiba-tiba menerjemahkan kitab ini atau pernyataan-pernyataan ini ke dalam bahasa Yunani. Jadilah Septuaginta yang katanya ditulis oleh orang Yahudi berapa orang itu, tapi nggak tahu siapa namanya gitu. Coba bayangkan, sekarang teman-teman Kristen dapat terjemahan dari Septuaginta, karena Kodeks Alepos sendiri kan udah nggak ada tuh. Coba bayangkan ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada beberapa perumpamaan, alegori, dan pertanyaan kita selalu nggak bisa dijawab. Mana yang alegori, mana yang harfiah, dan siapa yang menjadi rujukan, ini harfiahnya, ini alegorinya. Kita contohlah, ketika Yesus mengatakan, Bapa di dalam aku, diambil secara harfiah oleh teman-teman Kristen. Oh, artinya Yesus satu. Pokoknya Yesus satu aja sama Bapa. Ternyata Yesus kemudian berkata lagi, seperti engkau dan aku satu, seperti Bapa dan aku satu. Nah, artinya kan ini semua makna alegori dipakai. Kalau dipakai semuanya makna alegori, maka Yesus itu bukan Tuhan. Tapi kenapa teman-teman Kristen mengatakan ini alegori, ini harfiah, dan siapa rujukannya gitu? Karena Yesus sendiri berbicara tuh sengaja pakai bahasa perumpamaan. Biar apa? Ya karena memang cuma buat muridnya doang mau dijelaskan tentang kerajaan surga itu. Buat yang lain tuh sengaja biar nggak paham gitu. Walaupun mereka melihat, mereka nggak melihat, punya mata nggak melihat, mendengar. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu jelas dinyatakan bahwa Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat Muhammad. Orang-orang berakal akan tahu loh ini dari Allah. Karena orang akan menggunakan akalnya. Nah, coba kita tanya teman-teman Kristen yang ditanyain ke kita apa? Ayat mutasyabihat semua. Alif Lam Mim artinya apa? Yasin artinya apa? Kemudian kenapa ayat ini ayat mutasyabihat? Nah, jelas Allah katakan ayat-ayat mutasyabihat akan digunakan oleh mereka yang memiliki zaigun atau penyakit hati di dalam hatinya untuk semakin tersesat. Itu yang juga dialami Yesus. Yesus nggak ngomong pakai bahasa jelas terang-terangan. Kalau memang dia untuk seluruh bangsa pada waktu itu, nggak mungkin dia bilang kepadamu doang dikasih tahu kerajaan surga, ya kan? Nah, tiba-tiba dia ngaku-ngaku bilang, ayo berikanlah Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Dan anehnya, ini juga aneh tuh, Pak. Dia bilang katanya berikanlah, sampaikanlah ini apa, jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Di situ belum ada Paulus. Coba ya, di situ belum ada Paulus. Yang ada di situ siapa? Murid-muridnya otomatis Yakobus, Kepas atau Petrus, Yohanes. Itu muridnya 3. Dan anehnya kenapa di Galatia kata Paulus, si Kepas, Yakobus, Yohanes itu khusus untuk orang yang bersunat. Lah kami berdua, kata dia, si Barnabas dengan dia, khusus untuk orang nggak bersunat. Katanya Yesus menyampaikan itu kepada muridnya, dan di situ belum ada Paulus. Lah kok tiba-tiba Paulus menyebarkan Injil ke seluruh bangsa-bangsa? Kan lucu.
Jadi kita nggak bisa dibodoh-bodohi lah gitu, karena kita memang pakai akal sehat. Ya gitulah ya kira-kira. Nggak perlu pakai Roh Kudus lah untuk memahami ini gitu. Roh khusus saja sudah cukup. Itulah dari saya. Udah malam kali, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum. Mohon maaf Bang Suma, tanya sebentar bisa? Silakan. Iya. Di dalam apa ya? Saya tuh sering terpikir ya dengan fenomena agama Kristen ini, dengan masuknya Paulus sebagai, bisa dikatakan sebagai perusak ajaran Yesus itu, apakah bisa hal itu seperti dianalogikan ketika Snogurgrunje itu masuk ke Aceh. Jadi Belanda kan sangat sulit mengalahkan Aceh ketika itu. Hampir frustasi mereka mengalahkan Aceh. Kemudian mereka menggunakan trik antropologi sosial budaya dengan paham orientalisme, dengan mempelajari Quran segala macam yang direpresentasi oleh Snogurgrunje itu, tapi justru tujuannya adalah merusak dari dalam. Apakah menurut Bang Suma bagaimana? Itu bisa dianalogikan seperti itu kan? Secara sederhana. Terima kasih. Iya, jadi gini, saya pernah menjelaskan bahwa ketika Yesus datang kepada Bani Israel ini sedang dibawa tekanan Romawi. Kita kenal ya kan, bagaimana kemudian tabiat Bani Israel. Ketika dia diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam dari perbudakan Mesir, adakah mereka ini mengucapkan terima kasih kepada Musa? Atau mereka sering membuli Nabi Musa, baik berdasarkan Al-Quran maupun berdasarkan kitab Bani Israel. Jelas Nabi Musa pun mengatakan di dalam kitabnya Bani Israel, sedangkan saya masih hidup, kalian sudah memperlihatkan tegar tengkuk. Apalagi nanti ketika aku sudah mati, kan gitu. Artinya bahwa ada beberapa hal yang perlu dipahami di sini. Kondisi daripada pribadi atau karakter daripada Bani Israel. Yang kedua, mereka dalam keadaan terjajah oleh kekaisaran Romawi. Kemudian unyu-unyu muncul seorang bayi lahir tanpa ayah, ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai utusan, ngaku sebagai Mesias. Di mana orang Bani Israel pada saat itu adalah orang yang sedang mengidamkan sosok penolong laksana Daud, laksana Musa. Yang muncul kemudian orang kayak begini, yang tidak mampu melawan tentara-tentara Romawi. Bisa-bisanya dia mengaku sebagai utusan Tuhan, yang kemudian oleh sahabat Kristen disebutnya anak Tuhan, katanya, anak Allah. Itu. Nah, sehingga ada kekuatan yang kemudian ingin cari muka terhadap penguasa kala itu. Orang ini cerdik, orang ini licik. Dia tahu bahwa penguasa ini memang sudah memiliki ajaran kepercayaan dari turun-temurun dari nenek moyang mereka, percaya bahwa Dewa Matahari itu nuzul menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Tapi mereka tidak punya kitab. Maka apa yang terjadi? Singkat saya katakan bahwa apa yang terjadi, dia merubah ajaran Nabi Isa atau Yesus, ya, untuk kemudian seakan-akan didudukkan sebagai ajaran yang sudah dipahami oleh penjajah kala itu. Apa itu? Ajaran politeisme. Maka muncullah konsep Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Itu adalah konsep yang sudah terjual laris di Yunani, di Romawi, di Mesir, ya, dan termasuk India. Endingnya pada masa itu penjajah adalah penganut ajaran Trinitas. Nah, supaya laku, maka orang-orang yang menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus secara nyata, itulah yang dirubah, bahwa yang kalian dapat itu, yang kalian penjarakan itu, yang kalian hukum itu, yang kalian salib, itulah Tuhan kalian yang nyusul menjadi manusia, yang kalian sebut pedon. Itulah dia yang datang kepada Bani Israel. Maka kemudian ajaran itu
tidak diajarkan kepada Bani Israel. Ajaran itu dijajakan kepada jemaat-jemaat yang memang sudah meyakini secara turun-temurun tentang ajaran politeisme. Makanya dikatakan jemaat yang ada di mana, jemaat-jemaat yang ada di Roma, jemaat-jemaat yang ada di perkampungan-perkampungan seperti Antioquia, di Tarsus. Ya, itu yang dikirimi surat oleh Paulus, bukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Bani Israel, bukan. Maka karena itulah kemudian apa yang membuat laris ajaran ini, dihilangkannya hal yang menakutkan non-Yahudi penjajah kala itu. Apa itu? Sunat. Mereka takut disunat. Kedua, mereka gemar makan babi. Maka ajaran itu, ajaran larangan-larangan seperti itu tidak lagi diajarkan oleh Paulus. Makanya dikatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, maka seluruh aturan dalam perjanjian lama itu dibatalkan, dihapuskan. Padahal padahal hukum Taurat itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Kenapa mereka yang dibebaskan? Nah, ketika sudah ada konsep seperti itu, ada juru selamat yang mereka lihat bisa membangkitkan orang mati, yang mereka lihat bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, mereka meyakini sekarang bahwa itulah doa kita yang nuzul menjadi manusia. Nah, sehingga ketika ajarannya itu diajarkan kepada mereka, mereka langsung terima. Dengan mudahnya mereka menerima itu. Pertanyaannya, apakah Bani Israel pada masa Paulus hidup menerima ajaran Paulus? Tidak. Siapa yang menerima? Orang-orang yang memang sudah punya keyakinan sama dengan Kristen, Romawi, Yunani. Makanya jangan heran kalau pusat Kristen itu adanya di Barat, adanya di Romawi, adanya di Yunani. Itu pusatnya. Karena memang dari sanalah sebenarnya aslinya. Cuma mengambil beberapa karakter ajaran di dalam pengajaran Nabi masuk ke dalam ajaran mereka. Makanya kita lihat seperti yang tadi kita dipertontonkan Bu Uti. Apa yang ini dipertontonkan? Nah, sudah jelas-jelas itu adalah ajaran yang datang kepada Bani Israel menceritakan tentang Hezekia, janji Allah kepada Raja Ahaz. Dikatakan, oh tidak, itu adalah nubuatan untuk Yesus. Dengan berbagai macam tipu daya dan berbagai macam kelicikan, apapun dia akan lakukan untuk supaya mendudukkan si Pedon ini sebagai Tuhan, ya, atau Zeus atau dewa yang datang menjelma menjadi manusia. Jadi begitu, Bang. Mungkin saya sudah terlalu panjang lebar. Yang pada intinya bahwa ajaran Kristen itu bukan ajaran Yesus. Berarti ya, kalau secara sederhana titik poin entry pointnya ketika itu lebih secara sederhana ya, lebih kepada dia ingin tampil, bukan dalam konteks untuk mengalahkan atau mempengaruhi umat Nabi Isa. Tidak. Bukan. Karena itu ya, tidak sesederhana. Bukan. Jadi analogi Snow Guru-gurunya tadi agak berbeda ya, bahwa dia mempengaruhi hal-hal yang tidak baik itu ya melalui dia masuk itu, tetapi konteksnya agak berbeda ya. Iya, Paulus itu sering masuk, ingin masuk ke dalam pengajaran murid-murid Yesus, tapi ditolak oleh murid-murid Yesus. Oh iya. Sehingga putus asanya dia banting setir, ajarannya disampaikan kepada non-Yahudi. Oh, dulu saya tuh sempat berpikir di awal dulu, dia kan dulu pembenci murid-muridnya Yesus kan. Nah, terus pikiran saya ketika itu, ya pada puncak kefrustasian, wah ini sepertinya saya harus ganti cara. Saya pikir dulu gitu, seperti Snowbird-nya. Tapi setelah ada penjelasan dari Bang Zuma tadi, entry point-nya di awal lebih kepada ingin tampil tadi, dan dia mencari segmen-segmen yang dia bisa masuki untuk mempengaruhi itu ya. Iya. Kalau yang penjelasan dari Ibu yang tadi itu pembenaran bukan kebenaran, kalau saya menilai. Ya, itu bukan kebenaran, itu jauh. Itu dia hanya ingin mengajarkan ajaran rumusan-rumusan bapak-bapak gereja awal mula. Ya, terima kasih sekali Bang Zuma penjelasannya. Sama-sama Bang. Ini aku juga mau ikut menambahkan nih Gurunda dari pandangan kalian. Jadi kalau kita cek secara copyright, Saul Tarsus ini kena
kena copyright, kena hak cipta gitu. Karena dia bawa-bawa ajaran Yahudi, bawa-bawa ajaran Yesus, terus dia pasarkan dengan cara yang berbeda. Kena copyright dia ini harusnya. Nabi Daud, Mazmur 19 ayat 7, Torah itu sempurna. Saul Tarsus kena undang-undang Efesus haji 2 ayat 15, Torah itu kutuk katanya. kena undang-undang kita itu. kena dia, kena hak cipta dia ini. Coba dia apa ya, dia pengen terkenal luas, benar seperti yang disebut Aksi Totok tadi, dan dia pengen namanya itu dikenang oleh sejarah. Caranya gimana? Yang ngedompleng ajaran yang udah ada, terus dia modif gitu. Jadi dia versi menyempurnakan ala Saul Tarsus. Nah, terkenal lah apa yang diajarkan ini, karena dia lihat, oh ini Torah nih bisa nih buat semua orang, cuma ada hukum-hukum yang nggak bisa dipraktekin untuk semua bangsa. Nah, ini dihilangin aja nih yang nggak bisa dipraktekin untuk semua bangsa. Contoh, sunat, makan babi, korban, apalagi ya, ML sama istri ketika lagi mens. Nah itu kan nggak bisa kalau di Yahudi itu, cuma sama Saul Tarsus bisa, semua bisa, aman. Terus ada lagi apa, menikah tuh harus begini kalau di Yahudi itu nggak perlu nikah bebas, kalian nikah aja, yang penting kalian ML, nah kalian halal suami istri, kan gitu kalau Saul Tarsus. Coba aja diperhatiin ajarannya. Ibaratnya main bola, sepak bola tarkam ya, tanpa rules, no rules. Nggak ada rules, nggak ada hukum. Intinya yang enak-enak diambil, yang susah nggak. Makanya dibuat perjanjian Ada yang baru. enak diambil, yang susah juga nggak diambil, nggak ada yang diambil, dia bikin baru. Cuma dompleng nama doang Saul Tarsus ini. Contohnya tuh yang di Selewengan tuh yang misalnya tadi yang kayak itu yang diambil dari perjanjian lama. Apa yang itu dari loh? Perjanjian lama? Yang itu tuh yang dibilang nubuatan padahal tuh kan telah lahir itu loh. Nah, Iya. itu masa iya sih telah lahir kok baru lahir? Tuh, kapan itu? Iya, itu kan diambil apa ya? Diperkosa Nah, ayatnya. iya. Maksudnya diperkosa tuh begini. Ayatnya maknanya ngomong tentang apa gitu, Yesaya itu semua itu ngobrolin soal Raja Hezekia di zaman Asyur. Iya. Nongol di zaman Asyur. Jadi pedagang misalnya atau jadi apa kayak. Nggak ada sama sekali ceritanya. Jadi kalau misalnya Tritungs mau membaca secara perikop seperti yang dia minta kepada kita Muslim, maka mereka akan kena bumerang. Ya raja juga itu raja apa enggak? Yesus kan enggak. Raja sorga gitu. Jadi mereka jualan ini lah, jualan halu gitu. Jualan halu, sesuatu yang nggak bisa kita sentuh itu mereka jual gitu. Nah itu kenapa terjadi seperti itu? Karena memang sudah dinubuatkan Matius 23 coba ayat 15 kan seperti itu. Orang-orang yang kamu sesatkan itu akan jauh lebih jahat daripada kamu 2 kali lipat. Kan gitu. Kan ada dalilnya. Nah, kita sekarang berbicara mengenai Paulus bukan karena benci. Ya, bukan karena benci, tapi hanya untuk memberi peringatan saja. Lawan kita Muslim itu tidak berbicara hanya hari ini saja, ada oknum Muslim yang membicarakan itu. Orang-orang terdahulu juga membicarakan tentang Paulus, dan itu tertera di kitabnya. Disitulah lucunya mereka, apesnya di situ gitu loh. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Ini sudah pernah saya sampaikan kepada teman-teman, ya, khususnya guru saya, ya. Adinda Kelvin. Kisah Para Rasul 21 ayat 28. Bagaimana orang-orang yang sesama dengan Paulus, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu teriak di siang hari. Tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat di tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci kita. Coba. Jadi orang-orang yang mengikut kepada Paulus itu dianggap najis ketika mereka masuk ke tempat ibadahnya Bani Israel. Karena tidak sunat. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 12. Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan mereka bersumpah dengan mengutuk diri. Coba. Bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jadi siapa yang mengabarkan ini? Mereka sendiri. Makanya mereka ingin menipu Allah. Tapi Allah itu sungguh pembalas tipu daya yang sangat baik. Coba. Kitabnya sendiri yang menerangkan siapa Paulus itu kok. Itulah bukti bahwa mereka tidak akan pernah bisa lolos mengajarkan ajarannya dengan mudah, hanya dengan tampil di sini sebagai narasumber, kemudian dia bisa
menjadi pendakwah, dia bisa menjadi narasumber yang mengajarkan kebenaran, tidak bisa. Karena terbantahkan semua. Terbukti tadi, Adinda Rifa bisa tundukkan dia dan dia cuma berasumsi liar. Ya, terus itu kan nubuatan tuh untuk Paulus. Kok nggak disebutkan tadi tuh ya nubuatan, yang nubuatan yang Ini bukan nubuatan lagi nih. Ukti, ini sudah disebut namanya. Bukan Jelas, nubuatan. ya. Sebelum mereka membunuh Paulus, mereka tidak bisa makan, mereka tidak mau minum. Ada apa? Kenapa orang-orang Yahudi mau membunuh Paulus? Kalau ajarannya itu adalah ajaran benar berkesesuaian dengan ajaran mereka. Kan gitu. Betul, Gurunda. Itulah kenapa Sautatus ini jualannya jadi banting setir ke Yunani, torangnya dijual ke Yunani. Nah, itu juga dijawab kisah para Rasul 18 ayat 13 tuh. Maka Paulus ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan apa? Dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Jelas kok. Yes. Jelas. Di kitabnya mereka. Jadi jangan pakai Al-Quran untuk menumpuhkan mereka. Pakai aja kitab mereka sendiri. Situ udah jelas. Ini ada Mbak Evi Hasan mau nanya nih. Udah hand raise. Silakan. Ini mau pengumuman juga, itu Sansan ada di depan kalau mau ini sama Sansan. Sansan? Ya itu yang agamanya itu siapa tuh yang dari India? Kembarnya Denguce. Asumsi terus aja itu. Iya. Ini Mbak Evi, silakan Mbak Evi. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Saya yang ditanya ini. Banyak narasumber yang lain. Ada Adinda Jonathan juga. Tanya tapi karena ini relate-nya sama hidup aku di sini nih. Kita makan di sini, kan aku kan makan halal. Dan aku kalau beli di toko Jewish itu dia menjual daging halal. Dan kita belinya di situ. Jadi kalau Kristen nggak jual toko nggak ada daging halal gitu. Loh emang aja baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Jadi dia menyuruh orang yang halal itu menaruh dagingnya di situ gitu loh. Oh gitu, ya. Paham. Dan kita kalau Nathan, alhamdulillah tuh ini ya apa namanya itu selama dia tuh kayak gini. Dia Jewish, dia bilang kita nggak bilang itu Merry Christmas, tapi Happy Holiday. Jadi kita sama, kadang kita bingung ya, kita berdampingan dengan mereka, orang Kristen gitu. Tapi gimana caranya supaya kita tuh nggak bilang Merry Christmas gitu. Jadi kita bilangnya dia bilang Happy Holiday aja. Itu sebenarnya. Jadi si toko kosernya itu jual daging halal gitu maksudnya? Oh, iya. Berarti yang motongnya orang Islam tuh ya? Iya. Soalnya kalau misalnya beli daging koser juga sebenarnya bisa muslim itu. Cuma mesti ditanya dulu, ini sembelihan yang keberapa? Karena kalau Yahudi itu dia nyembeli korbannya, dia cuma ngucapin Bismillah ala mereka itu hanya di sembelihan yang pertama, sisanya nggak ngucap. Oh gitu. Jadi mesti agak hati-hati juga. Mana mungkin tahu yang punya toko sembelihan keberapa? Pasti tahu. Karena dabihahnya mereka atau singkatnya mereka lebih pasti tahu mereka yang mana yang pertama. Pasti orangnya maksudnya gini loh. Bukannya aku bilang Indonesia tidak jujur, sini jujur, tapi orang di Kanada itu sangat jujur. Jadi gini, misalkan ini nggak halal, kita masuk berhijab, oh sorry, it's not halal. Dia pasti kasih tahu gitu. Masya Allah. Ya, ini bener-beneran di Kanada itu, Masya Allah, saya bilang makanya kalau dia mau Kristen atau dia mau Jewish, kalau dia bilang, oh sorry, it's not halal, gitu, dia kasih tahu gitu. Ya tuh, anyway Uti, udah berapa gereja dibakar gara-gara kuburan massal? Nambah berapa sekarang? Terakhir aku dengar 4. Sekarang kita justru di masjid kita lagi ada yang dihancur-hancurin. Bagus. Oh bagus sih. Astagfirullah. Iya, kita beneran masjid kita lagi ada yang dihancurin gitu. Tapi ini kan kamera di mana-mana jadi ketangkep gitu orangnya gitu. Maksudnya kelihatan banget gitu. Sekarang ini Islam ini lagi disorot banget. Informasi di depan di room utama ada Sebaba, Sansan penyembah Sebaba. Kalau mau itu males ya. Udah pernah. Iya. Kalau belum pernah sih mau aku. Burunda tuh mungkin mau nyoba sama Sebaba. Udah pernah tuh dibikin bingung kita. Mana ngomongnya. Maksudnya udah berapa kali kena sekak, cuma kalau masih bebal tuh ya udahlah biarkan kepada dia.
Soalnya gini, kalau misalnya ngobrol sama dia itu apa ya? Agak ini loh, sama kayak ngobrol sama orang-orang yang beragama tapi nggak pakai kitab. Iya, betul. Gitu. Jadi kemana-mana ngomongnya tuh. Iya, semua dibenarkan. Ada mualaf di sini ya. Sifana. Monitor beliau. Iya. Otis Sifana. Iya. Standby di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ukti, saya ingin tanya dong. Ini pemahaman saya masih lemah di sini kaitan dengan materi ini. Iya, matikan dulu. Ini matiin dulu nih live-nya. Iya, live dulu Bang. Enggak apa-apa, ini saya cuma mau tanya dasarnya aja. Siapa sih sebenarnya yang memberikan nama Yesus itu? Yang memberikan nama Yesus. Iya. Yesus itu kalau dulu dari waktu saya saksi Yehova itu memang nggak dikasih tahu sih, cuman siapa yang kasih nama Yesus. Jadi cuman kalau saksi Yehova itu kan memang nggak menuhankan Yesus. Jadi Yesus itu dianggap sebagai nabi gitu. Allah kecil. Bukan Allah kecil, nabi. Jadi Allahnya itu YHWH gitu, Yahweh. Jadi ada dua pribadi. Jadi Allah Yahweh ini yang mengutus Yesus sebagai nabi gitu. Maksudnya sebagai manusia ini maksudnya nabi gitu. Jadi roh, bukan nggak ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus kalau dalam saksi Yehova. Jadi Allah yang disebut Yahweh dan Yesus sebagai manusia gitu kan, dan sebagai nabi. Jadi bukannya sebagai Tuhan gitu, nggak menuhankan Yesus. Jadi bedanya di situ saksi Yehova. Jadi dia makanya dianggap sesat sama orang-orang Kristen gitu, karena berbeda gitu, nggak menganut Tritunggal. Terus Nabi Yesus ini ngajarin cara nyembah Tuhan nggak? Ya seperti itu ya, doa Bapa kami. Jadinya berdoa kepada Allah Bapa, ini yang disebut Allah atau Bapa yang Yahweh, namanya Yahweh katanya. Jadi kita ini nggak boleh sembarangan menyebut nama Allah, yang nama Allah itu kan Yahweh katanya, nggak boleh sembarangan. Ya gimana cara berdoanya? Berdoanya ya doa Bapa kami. Gitu kan? Iya, doa kan itu ininya apa namanya lafaznya. Nah, terus gestur berdoanya gimana, diajarin nggak? Enggak, bebas. Bebas gitu ya, duduk aja, duduk bebas gitu. Ya? Seperti orang Kristen aja sih, biasa gitu, bersujud gitu, duduk atau bersujud. Pokoknya bebas lah gitu, nggak ada posisi tertentu gitu misalkan. Ya kayak asal jangan tiduran aja ya, pokoknya kalau nggak duduk ya bersujud gitu. Yang dilarang tiduran? Ya kan nggak menghormati gitu kan. Kalau mereka memang yang posisi yang kita tuh seperti berbicara kepada Allah lah gitu, selayaknya gitu. Ya begitu. Jadi saksi Yehova itu tetap mengakui yang disalib itu Yesus, tetap mengakui ya? Mengakui tetap. Jadi dosa warisan, tetap dosa warisan. Cuman dia nggak mengajarkan adanya neraka ya, api bernyala-nyala gitu, enggak. Jadi nerakanya itu dalam pengajaran mereka itu kuburan yang disebut Gehenna. Gehenna ini kuburan, jadi neraka. Katanya ya, Allah itu nggak mungkin menciptakan tempat seperti neraka karena Allah itu kasih. Mana mungkin menciptakan tempat api bernyala-nyala, katanya kita dibakar di situ tuh sangat nggak mungkin, bertentangan katanya, karena sifat Allah itu kasih katanya. Jadi neraka itu Gehenna artinya kuburan. Jadi kalau orang-orang yang jolim itu menurut mereka mati kekal, jadi nggak dibangkitkan gitu di kuburan itu. Kalau orang-orang yang baik ya dibangkitkan gitu. Jadi nggak ada hukuman, nggak ada siksa kubur, nggak ada gitu loh. Untung Mbak Sifana udah. Makanya saya berpikir gini ya, kalau orang-orang seperti itu jadi nggak ada rasa takut berbuat dosa gitu loh. Karena dia pikir ya saya berbuat dosa ya fine-fine aja, nggak disiksa, paling cuma mati kekal. Ya kan? Justru kalau orang Islam kan mau berbuat dosa mikir-mikir dulu kan. Waduh, ntar saya disiksa kubur nih, waduh kan, jadi ada rasa takut gitu loh. Kalau orang kayak saksi Yehova kayaknya ya saya paling mati kekal doang, nggak disiksa gitu kan. Berbuat dosa juga kayaknya ya nggak terlalu takut gitu, maksudnya biasa-biasa aja gitu. Justru lebih logik agama Islam ya kalau menurut saya, bandingin dari. Selain itu kan dia nggak percaya Nabi Muhammad. Jadi katanya
kitab Alkitab yang disebut Alkitab itu katanya jiplakan atau Al-Qur'an itu menjiplak dari Alkitab katanya gitu. Jadi comot-comot katanya dibikinlah Al-Qur'an katanya gitu. Kayak kitab Mazmur itu kan dibikinlah jadi Zabur katanya begitu. Sebenarnya itu dari Alkitab. Nabi Muhammad di ngeliping kitab. Nggak ada asumsi dia yang asumsi. Bang Saya benar kok. nangis Saya katanya. Hah? Nggak ada itu. Mereka mau muka bengok selama mulutnya bisa mangap akan ngomong apa aja waktu itu. Iya, aja tuh makanya aku lucu. live kok waktu itu. Nah, saya udah jawab ya tadi tuh ya. Kalau nggak dibilang, lu kamu belum jawab ini, memang begitu. Saya perhatiin nih, kalau debat sama Kristen. Ya udah jawab, dibilang belum dijawab. Bolak-balik di framingnya kayak gitu, seolah belum dijawab. Itu yang gue debat itu di tempatnya Julius sampai ngambek kan Julius. Ini muter-muter sampai kiamat nggak selesai Buti katanya. Iya, orang jawab dibilang nggak jawab. Tadi bagus tuh nih Riva, aku bilang cocok nih dibilang kayak gini. Soalnya selalu kayak itu. Saya perhatiin. Ini belum dijawab, padahal udah dijawab berkali-kali, dibilang belum. Ya ampun. Nggak tahu di mana taruh. Karena berani Buti bahas keselamatan lebih jauh. Dia kan ujung-ujungnya larinya ke imam besar, nggak berani dia bahas